Tanpa ada tangan tersembunyi di belakangku, aku, Baoyu, menerobos mata ilahiku. Akaret Coral adalah jenis karang merah dengan kualitas tertinggi. Kilau lilin. Bernilai 37 juta. Agar kakek saya bisa mendapatkan perawatan medis, aku tidak punya pilihan lain selain menjual liontin giok itu. Saya harap dia bisa memberi saya beberapa bimbingan. Tanpa ada tangan tersembunyi di belakangku, aku, Baoyu, telah melewati mata ilahiku. Apa kabarmu? Bangun, bangun. Saya sedang di rumah sakit. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah bangun tidur? Saya mengemudi agak terlalu cepat. Aku tidak sengaja menabrakmu. Tapi jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku masih hidup. Kurasa aku pernah mendengar sesuatu tentang warisan mata ilahi. Anda mengalami cedera yang sangat serius. Anda harus segera berbaring. Saya baik-baik saja. Nama saya Yunyue. Boleh saya tahu nama Anda? Akaret Coral adalah jenis karang merah dengan kualitas tertinggi. Kilau lilin. Bernilai 37 juta. Entah bagaimana, saya memperoleh kemampuan luar biasa untuk menilai barang antik. Entah bagaimana, saya memperoleh kemampuan luar biasa untuk menilai barang antik. Dengan begitu, saya bisa menghasilkan uang dengan keterampilan ini di masa depan. Cincinmu sebenarnya berasal dari akhir dinasti Qing. Ibu Suricisi menghadiahkan berbagai macam hadiah kepada permaisuri Jiashun. Karang merah akan pernah hilang di luar negeri. Bernilai 37 juta. Dia tiba-tiba mampu menyatakan dengan akurat asal dan nilai sebuah cincin. Aku tidak pernah tahu kau begitu ahli dalam menilai barang antik. Saya ada urusan penting hari ini. Informasi kontak saya ada di sini. Aku akan menemuimu setelah pulang kerja. Oke. Aku hampir lupa. Saya harus kembali bekerja. Yang Li, kurasa kau tidak ingin melakukan ini lagi. Menurutmu, perusahaan itu apa? Berpikir bolak-balik. Tuan Chen, ini kesalahan saya. Saya mengalami beberapa masalah. Oke, jangan mencari alasan. Saya bisa dengan mudah meminta Pak Lin untuk memecat Anda karena ketidakhadiran tanpa izin. Saya bisa dengan mudah meminta Pak Lin untuk memecat Anda karena ketidakhadiran tanpa izin. Apakah ada orang di sana? Kamu berdiri di situ untuk apa? Cepatlah sambut para tamu. Silakan. Apakah Anda membeli, menjual, atau merestorasi barang antik? Saya memiliki Gucci General berlapis glasir biru di sini. Saya ingin menjualnya seharga 1 juta. Apakah Anda menerimanya? Gucci umum berglasir biru. Tiruan dari periode Shunxi dinasti Qing. Nilai 6.000. Kali ini, barang antik tersebut dirilis oleh Ziguang. Artinya, ini adalah barang palsu yang tidak berharga. Dia akan memberi Yang Li 1 juta. Gucci General berlapis glasir biru milik Master Shen adalah barang palsu. Apakah kamu yakin ingin memberikan 1 juta? HMPH. UPS. Hei, bangun. Apa? Kau mempertanyakan kemampuanku? Cukup omong kosongnya. Bayar dengan cepat. Tuan, saya rasa kita harus meminta bos datang. Kita tidak bisa mengambil keputusan itu. Apa artinya jika bos datang berkunjung? Apa hakmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Sekarang, beritahu Departemen Keuangan. Kirim uangnya dengan cepat. Guru, Anda ini siapa? Apa maksudmu? Kamu hanyalah seorang peserta magang. Anda tidak berhak mempertanyakan keputusan saya. Tidak berfungsi dengan baik selama jam kerja. Ada apa dengan semua keributan ini? Hei, bos, ini dia karyawan magang baru kita. Yang Li menerima produk palsu. Bersikeras memberikan pelanggan 1 juta. Anda seharusnya memberikan 1 juta kepada pelanggan. Mereka malah membalikan keadaan dan menuduh saya. Apakah dia tahu itu palsu? Sengaja memasang jebakan untuk menipu uang dari bos. Dia menjebakku. Uang 1 juta ini adalah yang ingin diberikan oleh Guru Chen. Kamu bicara omong kosong. Aku belum pernah memintamu melakukan itu sebelumnya. Coba saya lihat barang antik ini. Yang Li, kau bilang Guru Chen menjebakmu. Apakah Anda punya bukti? Saya tidak punya bukti. Mendengus, kau berani memfitnahku tanpa bukti? Bos, orang-orang dengan karakter seburuk itu harus dipecat. Saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Mereka menggunakan barang antik palsu untuk menipu dan mengambil uang dari toko tersebut. Namun semuanya dirusak oleh si bodoh buta ini. HMPH, aku akan menyingkirkannya apapun yang terjadi. Tuan Chen berbisnis barang antik. Setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Mari kita lupakan saja masalah ini. Hal ini tidak akan terulang. Yang Li, datanglah ke kantor saya. Lin Xiwen juga meyakini bahwa saya menerima barang palsu. Tapi mereka tidak menghukumku. Apakah dia punya ide lain? Tidak ada, bos. Yang Jian jelas-jelas menerima barang palsu berkualitas rendah seperti itu. Namun Anda tidak memberikan hukuman nyata apapun kepadanya. Mulai sekarang, semua orang harus seperti dia. Saya tidak bisa memimpin tim ini lagi. Koreksi informasi barang antik. Kaca berlapis 7 warna. Cangkir teh kaca ini adalah cangkir ayam doucai dari periode Chenghua dinasti Ming. Bernilai 5 juta. Anak ajaib ini dapat berubah menjadi cahaya keemasan setiap kali melihat artefak asli. Saat Anda melihat produk palsu atau tiruan,
warnanya akan berubah menjadi ungu. Mereka akan mampu menghasilkan banyak uang di masa depan berkat kemampuan anak ajaib itu. Tuan Chen sekarang, apakah Anda juga berpikir guci jenderal berlapis glasir biru ini palsu? Itu sudah pasti. Sebagai penilai tingkat atas, saya bisa mengetahui keaslian barang antik apapun hanya dengan sekali lihat. Guci yang pecah ini, HMPH, ini jelas palsu. Saya kira tidak demikian. Guci jenderal berlapis glasir biru ini asli. Selain itu, di dalamnya terdapat rahasia tersembunyi. Ada sebuah alam semesta di dalam diri. Dasar bocah nakal, kau pikir kau siapa? Bos itu tipe pembohong seperti ini. Hei, dia harus dipecat. Hah. Ini adalah piala Ming Chenghua Doucai Fajra. Benda ini ternyata menyimpan rahasia. Hal itu bahkan ditemukan oleh seorang pekerja magang. Rasanya, Yang Li adalah seorang ahli tersembunyi dalam hal menilai barang antik. Ini adalah cangkir Fajra Doucai Ming Chenghua asli, bernilai lebih dari 5 juta. Yang Li berutang semuanya pada ketajaman matamu. Hal itu menghasilkan banyak uang bagi perusahaan. Anda juga akan menerima komisi sebesar 10% dari ini. Itu 500.000. Terima kasih, bos. Mengandalkan mata ilahi, dia menghasilkan 500.000 pada perburuan barang murah pertamanya. Menghasilkan uang terasa sangat menyenangkan. Hei bos, aku meminta Yang Li untuk menyimpan ini. Seharusnya aku yang mendapatkan komisi itu, kan? Tuan Chen, saya memikirkan dedikasi Anda selama bertahun-tahun kepada perusahaan. Aku tidak ingin berdebat denganmu, namun tindakanmu sangat mengecewakanku. Dan aku sudah tahu apa yang kau lakukan. Apakah dia sepupumu? Kalian berdua bekerja sama. Mereka menipu saya setidaknya sebesar 2 juta. Tindakan Anda merupakan bentuk penipuan. Hal itu akan berujung pada hukuman penjara. Bos, saya, mulai hari ini, Anda dipecat dari perusahaan Anda. Yang Li secara resmi telah menjadi penilai perusahaan kami. Gaji 50.000 per bulan. Selain itu, ada bonus dan komisi sebesar 30%. Kakak. Bangun. Saudaraku, bangunlah. Saudaraku, bangunlah. Terima kasih, bos. Saya pasti akan bekerja keras. Anda tidak akan kecewa. Oke, kerjakan dengan baik. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Selain komisi sebesar 500.000 dan bonus sebesar 100.000, saya akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Anda secara bersamaan. Cari seseorang untuk mengusirnya. Jangan sampai mati saat bersamaku. Itu membawa sial. Bos yang baik. Jadi begitu. Wanita cantik yang menabrak saya kemarin tahu bahwa saya ahli dalam menilai barang antik. Di mana yang lain yang mengundang saya ke acara penilaian harta karun hari ini? Ternyata itu mantan pacarku. Yang Li, kurasa ibuku benar. Kamu tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap. Kakekmu sedang sakit parah saat ini. Anda meminjam lagi 300.000 yuan dalam bentuk pinjaman berbunga tinggi. Kamu sama sekali tidak bisa memberiku kebahagiaan. Ini liontin giok yang kau berikan padaku. Aku mengembalikannya padamu. Mari kita putus dengan baik. Dia juga menghadiri lelang tersebut. Kalender surya. Yang Li, kau ternyata mengikutiku. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepada Anda. Kamu tidak cukup baik untukku. Mengapa kau masih berpegangan padaku seperti ini? Sekarang, pergilah dari sini, menghilang dari pandanganku. Aku tidak mengikutimu. Aku tidak mengganggumu. Urusan saya di sini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah menurutmu aku masih akan percaya apa yang kau katakan? Kamu tipe orang yang seperti apa? Saya tidak tahu. Ada apa? Sayang? Ini pacar baruku, Chen Hao. Dia adalah manajer umum sebuah perusahaan. Keluarga mereka sangat kaya. Ting, apakah ini mantan pacar yang kamu bicarakan? Lihatlah pakaian ini. Dia orang miskin dari pedesaan, kan? Apa yang kamu lakukan di sini? Nak, aku memberitahumu. Jika kau berani mengganggu Ting lagi, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan. Jangan meremehkan orang lain. Saya di sini untuk menghadiri lelang. Nak, biar kukatakan padamu, lelang ini tidak sembarang orang bisa berpartisipasi. Kamu masih pergilah dari sini secepat mungkin. Oh, temanku dari Yuyu. Apakah kamu baik-baik saja jika ada yang berani menindasmu? Bagus, ini adalah putri sulung keluarga Yu. Pria itu ternyata adalah teman dari putri sulung keluarga Yu. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya? Kamu pikir kamu siapa? Dengan latar belakangmu? Oh, kamu mulai berkelahi. Beraninya kau memukulku, dasar bajingan. Sayangku, kau harus membelaiku. Hadapi perempuan jalang ini. Oh, Nona muda, aku tidak mengenalimu barusan. Anda. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Aku bahkan tidak mengenalnya. Tolong jangan salah paham. Yang Li adalah temanku. Saya secara khusus mengundangnya untuk membantu saya mendapatkan wawasan. Kamu menindas temanku. Jika saya tidak menanganinya dengan baik, siapa yang berani berteman denganku? Yu Yue. Setelah ini, Nona, saya tahu saya salah. Maafkan aku. Mohon maafkan saya. Ini akan menarik. Bawalah Dewi Anda. Pergi dari sini. Oke, saya akan segera pergi. Ini benar-benar menyedihkan. Silakan duduk. Lelang kami akan segera dimulai. Ayo pergi. Ayo, silakan duduk di sini. Setelah Yang Li dan yang lainnya memulai lelang, tolong bantu saya mengautentikasi barang antik ini. Lalu saya mengambil foto lain. Jangan khawatir,
Anda tidak akan kecewa. Kalau begitu, saya serahkan kepada Anda. Selamat datang di lelang ini. Daftar peserta lelang. Saya yakin semua orang sudah melihatnya, jadi mohon bersabar menunggu penawaran yang antusias. Lagi pula, semuanya adalah produk asli. Beberapa di antaranya bahkan merupakan barang unik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bejana anggur ini adalah bejana 9 naga. Setelah identifikasi, dipastikan bahwa benda ini diproduksi pada masa pemerintahan Jiajing dari dinasti Ming. Saya tidak akan membahasnya lebih detail. Harga penawaran awal untuk vas 9 naga ini adalah 2 juta. Setiap kenaikan harus minimal 100.000. Bagaimana pendapatmu tentang wadah anggur milik Yang Jian? Vas 9 naga, yang berasal dari periode Jiajing dinasti Ming, adalah tiruan modern, bernilai 150.000 hingga 200.000. Vas 9 naga ini paling banyak bernilai 200.000. Tidak perlu mengambil gambar. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? 9 naga terhormat ini, meskipun merupakan produk dari periode Jiajing dinasti Ming, namun, ke-9 naga di atasnya mengalami korosi parah. Jelas sekali bahwa itu tidak diselamatkan tepat waktu, menyebabkan oksidasi berlebihan. Singkatnya, asal-usul benda ini diragukan. Tuan Yang, Anda sungguh luar biasa. Mengajakmu datang adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Selamat kepada nomor 34. Barang antik pertama yang dilelang berhasil terjual dengan harga 3,6 juta. 9 naga. Ini adalah mangkuk porselen biru dan putih dari periode Xianfeng dinasti Qing. Terawat dengan baik. Harga penawaran awal, 1,5 juta. Setiap kenaikan harus minimal 50.000. Penembakan dimulai di sini. Meskipun mangkuk porselen biru dan putih ini terawat dengan baik, namun, porselen biru dan putih pada benda itu juga memiliki kekurangan. Selain itu, keramik tersebut tidak dibuat di tempat pembakaran resmi. Sebaliknya, itu adalah tungku tradisional. Saya yang mengajukan penawaran, meskipun memiliki nilai koleksi tertentu. Namun, nilainya terbatas, tidak terlalu tinggi. Nilainya paling tinggi 1,5 juta. Harga awalnya terlalu tinggi, tidak sepadan. Ingat untuk memberitahu saya jika saya melihat sesuatu yang bagus. Nona Yu, ini adalah hal yang sangat bagus. Anda harus mengambil gambarnya. Tempat pembakar dupa ini biasa saja. Apakah kamu benar-benar ingin mengambil gambar itu? Baiklah. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Ambil fotonya. Setelah tempat pembakar dupa ini diverifikasi keasliannya, telah dipastikan bahwa benda ini dibuat oleh para perajin rakyat pada akhir dinasti Song. Harga penawaran awal adalah 2 juta. Setiap kenaikan harus minimal 100.000. Penawaran awal. Penawaran awal. Penawaran awal. 2,1 juta. 2,3 juta. 4 juta. 4,5 juta. Sebenarnya itu adalah Liu Zijun. Liu Zijun. Dia sudah mengungkapkan perasaannya padaku sebelumnya. Setelah saya menolaknya, dia terus menentang saya. Sungguh menjijikan. Abaikan dia. Dia tidak mengenalinya. Benar-benar berlawanan. Anda bisa menaikkan harga sesuka Anda. Ini harus difoto. 6 juta. 6,8 juta untuk Nona Yuyu. Kamu konyol. Dia benar-benar membawa orang desa ke lelang itu. Anda ingin membiarkan orang desa yang lugu. Izinkan saya membantu Anda mengidentifikasi barang antik yang tak ternilai harganya. Jika Anda memang mampu, teruslah mengajukan penawaran. Pokoknya, aku akan ikut bermain sampai akhir. Nona Yu, berapa harga tertinggi yang dapat Anda terima kali ini? 10 juta terlalu banyak. Saya tidak membawanya. Penggalangan dana mungkin memerlukan penggunaan arus kas perusahaan. Bagus, jika kamu percaya padaku, biar saya yang menanganinya. Baiklah, kalau begitu saya serahkan kepada Anda. 10 juta, hanya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Apakah orang ini benar-benar akan mengalahkan saya? Saya akan terus mengejar apa yang ingin saya kembangkan. Dia menarik tangannya lalu menipu saya. Anda, seorang petani, mencoba menipu saya? Mungkin dia masih terlalu muda. Apakah kamu ingin menjadi orang bodoh? Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Aku akan memberimu 10 juta. Apa yang kamu pikirkan dengan 10 juta? Tempat pembakar dupa ini sama sekali tidak terlihat seharga 10 juta. Ya? Kualitas tempat pembakar dupa ini hanya rata-rata. 5 juta itu banyak sekali. Haha, anak ini benar-benar ditipu. Apakah ada penawaran yang melebihi 10 juta? 10 juta kali. 10 juta 2 kali. 10 juta terjual dalam 3 transaksi. Mendengus. 10 juta untuk barang rongsokan seperti itu. Dasar idiot. Siapa yang idiot? Kamu akan segera mengetahuinya. Liu Zijian. Kan? Berani bertaruh denganku? Oke. Kamu mau bertaruh apa? Jika tempat pembakar dupa ini bernilai 10 juta, kamu hanya kehilangan 2 juta karena aku. Bagaimana jika nilainya tidak mencapai 10 juta? Aku akan memberimu 5 juta. Bagus, Anda sendiri yang mengatakannya. Banyak sekali orang yang menonton. Jangan mengingkari janji Anda nanti. Racun mematikan langit dan bumi. Dinasti Song Utara. Bernilai 30 juta. Selamat atas keberhasilan Anda dalam penawaran untuk harta nasional tersebut. Harta nasional apa? Tempat pembakar dupa ini sebenarnya adalah harta nasional. Ya? Bagaimana mungkin tempat pembakar dupa ini menjadi harta nasional? Anak ini cuma berusaha mencari perhatian. Kan? Apakah menurutmu kita bisa menemukan harta nasional secara kebetulan? Bahkan para ahli pun mungkin tidak bisa melakukannya. Bahkan barang rongsokan ini dianggap sebagai harta nasional. Seandainya ini adalah harta nasional, saya akan memberi Anda 3 juta lagi. Tuan Muda Liu, Anda harus menyiapkan 5 juta. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Kamu pikir kamu siapa? Jika disebut sebagai harta nasional, maka itu memang harta nasional. Dogmatis. Tempat pembakar dupa ini terlihat cukup biasa. Namun, bagian bawahnya memiliki karakter tulisan segel kecil. Kematian surga dan bumi. Ini dipalsukan sendiri oleh Yang Liulang pada waktu itu. Ini adalah tungku kematian langit dan bumi dari dinasti Song Utara. Hal ini tercatat dalam sejarah dinasti Song Utara. Jika kamu tidak percaya padaku, Anda bisa kembali dan memeriksa buku-buku sejarah. Harta nasional yang sangat berharga. Tapi seseorang. Namun,
Konon nilainya lebih dari 10 juta. Mendengus. Berikut sebuah kalimat untuk Anda. Terlalu pintar hingga merugikan diri sendiri. Tuan Yang, Anda benar-benar luar biasa. Terima kasih kali ini. Hanya dengan cara itulah saya bisa berhasil memotret harta nasional tersebut. Semua ini berkat Anda. Terima kasih banyak. Kamu terlalu baik. Membantu orang lain adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Yang Li, kan? Sekarang kami menyimpan dendam. Aku akan mengingatmu. Kamu tunggu saja. Tuan Muda Liu, Anda pergi begitu saja? Bukankah itu agak tidak adil? Kamu baru saja kalah 5 juta dalam taruhan kita. Kamu hanya bisa pergi dari sini jika kamu memberiku uang. Nak, kau bertekad untuk melawan aku, kan? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Liu Zijun dari keluarga Liu. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberiku uangnya. Banyak sekali orang yang menonton di sini. Jika Anda ingin mengingkari hutang Anda, apakah itu akan merusak reputasimu? Nah, Anda. Oke, saya akan memberikan uangnya sekarang. Kalau begitu, terima kasih banyak atas donasi Anda yang murah hati, Tuan Muda Liu. Mendengus. Tuan Yang, saya berhutang budi banyak pada Anda kali ini. Oh, tolong jangan panggil saya Tuan Yang lagi. Ini aneh dan canggung. Kalau begitu, sebaiknya kau jangan panggil aku Nona Yu lagi. Oke. Hei, Yang Li. Aku adalah kakekmu. Kondisinya kritis, segera bawa dia ke rumah sakit. Oke, aku akan segera ke sana. Nona Yu, kakek saya sakit kritis. Saya harus segera pergi ke rumah sakit. Saya permisi dulu. Yang Li, Anda membelikan harta nasional ini untuk saya hari ini. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Saya akan menambahkan informasi kontak Anda sekarang. Kita akan membicarakan hal itu lain kali. Pergi ke rumah sakit juga membutuhkan biaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang sudah meninggal tidak dapat dihidupkan kembali. Kakekmu sudah menyampaikan belasungkawa. Kakek, jangan menakutiku. Kakek, aku mohon, bukalah matamu dan lihatlah. Jangan tinggalkan aku. Kakek perawat. Aku mohon padamu. Saya mohon, tolong selamatkan dokter itu dengan cepat. Tolong selamatkan kakek saya. Tuan Yang, tolong tenangkan diri. Mohon sampaikan belasungkawa saya. Kakek Anda telah meninggal dunia. Kakek, bangun. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek. Kakek, kau sudah bangun. Kamu membuatku takut setengah mati. Lier. Saya adalah bibi saya. Saya di sini. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan semua keributan ini? Mengapa tadi sangat berisik? Dr. Zhang, pasien baru saja kehilangan tanda-tanda vital. Namun anehnya, tanda-tanda kehidupannya kembali pulih. Ini sungguh luar biasa. Orang ini jelas. Ini bukan apa-apa. Kalian terlalu mempermasalahkan hal sepele. Terutama saat kamu berteriak di sini. Bagaimana jika hal itu mengganggu pasien lain? Dr. Zhang, apakah Anda baru saja sibuk berselingkuh? Saudara ipar, Anda mungkin tidak tahu siapa saya. Wakil presiden itu adalah paman saya. Sebaiknya kau minta maaf padaku sekarang juga. Jika saya meminta maaf, saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, sebaiknya kau ajak kakekmu dan pergi dari sini sekarang juga. Anda termasuk dokter jenis apa? Aku akan melaporkanmu. Dasar bajingan, kau tidak pantas menjadi dokter. Kau benar-benar berani mengambil langkah? Anda sudah selesai. Kakekmu juga sudah tamat. Ada apa dengan semua keributan ini? Apa kamu tidak tahu kalau kamu tidak boleh membuat suara keras di rumah sakit? Sang paman segera membawa mereka keluar dari rumah sakit. Jika tidak, rumah sakit kita tidak akan pernah memiliki kedamaian dan ketenangan. Jangan panggil aku paman di sini. Saya tidak bisa berbuat apapun terhadap perilaku Anda. Kami hanya bisa mengizinkan kakek Anda keluar dari rumah sakit terlebih dahulu. Mengapa kakek saya belum pulih sepenuhnya? Mengapa kau mengusirku? Karena saya adalah wakil presiden rumah sakit ini. Akulah yang bertanggung jawab. Anda yang memutuskan. Jadi, akulah yang bertanggung jawab. Kan, Nona Yu, apa yang membawa Anda kemari? Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Aku akan menjemputmu. Seandainya aku memberitahumu sebelumnya, bukankah kita tidak akan bisa melihat pemandangan ini? Kalian semua sungguh luar biasa. Sejak kapan rumah sakit ini menjadi wilayah kekuasaan Anda? Ini adalah pertunjukan satu orang. Oh, Nona Yu, aku cuma bercanda. Tolong jangan anggap ini serius. Kamu di sini untuk membela dia. Apa? Kamu punya masalah dengan itu? Siu-siu? Kamu adalah wakil dekan. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padanya? Segera panggil petugas keamanan untuk mengusir mereka. Paman? Kenapa kau memukulku? Diam, Paman. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki rasa sopan santun. Cepatlah minta maaf pada Nona Yu. Paman. Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Dia pikir dia siapa? Apakah ada masalah serius dengan kakekmu? Yang Li? Jelaskan seluruh cerita kepada saya dengan jelas. Inilah yang terjadi. Kalian berdua bajingan. Sebagai tenaga medis, menyelamatkan nyawa bukanlah satu-satunya tujuan. Untuk jam kerja saya sendiri, lakukan beberapa hal yang mencurigakan dan tercela di sini. Kalian benar-benar malaikat-malaikat berdedikasi berbaju putih. Panggil dekan Anda. Nona Yu, izinkan saya menjelaskan. Tiba di kamar 608 dalam waktu 1 menit. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjabat sebagai dekan. Oh, Nona Yu, tidak perlu membuat dekan khawatir. Saya akan segera meminta maaf kepadanya. Mereka memang terlihat sangat meyakinkan. Hanya dengan satu panggilan telepon,
Dekan itu langsung dipecat. Siapa yang coba kamu bodohi? Dia benar-benar menganggap dirinya orang penting. Nona muda, mengapa kau memanggilku kemari dengan terburu-buru? Sebenarnya ini tentang apa? Kalian berdua sungguh mengesankan. Salah satunya, jam kerja. Lakukan beberapa hal yang mencurigakan dan tercela di sini. Pasien tersebut dalam kondisi kritis tetapi tidak datang untuk mendapatkan perawatan darurat. Yang satunya lagi bahkan membantu dan bersekongkol dengan para pelaku kejahatan. Mereka juga terpaksa mengusir pasien tersebut. Dia mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas rumah sakit ini. Din Zhao, menurut Anda apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Nona Yu, aku sangat menyesal. Ini semua kesalahan saya karena tidak mendisiplinkan mereka dengan benar. Tenang saja, saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan hari ini. Nona Yu, aku tahu aku salah. Kali ini aku memaafkan diriku sendiri. Aku berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku pasti akan berubah. Nona Yu, kepada siapa kamu meminta maaf? Perlu saya ingatkan lagi? Tuan Yang, saya salah. Mohon maafkan saya kali ini. Tuan Yang, saya salah. Maafkan saya. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Tolong, maafkan kebodohan saya. Mohon maafkan saya. Tuan yang mengabaikan nyawa manusia dan masih ingin diampuni. Tidak mungkin kalian berdua dipecat. Keluar sekarang juga. Kalau tidak, saya akan menghubungi petugas keamanan. Nona Yu, tolong beri saya kesempatan lagi. Tuan yang benar-benar merasa malu. Ini semua adalah kesalahan saya karena tidak mendisiplinkan anak-anak saya dengan benar. Inilah yang menyebabkan munculnya kelompok penjahat ini di rumah sakit. Jangan khawatir. Saya akan segera meminta Tuan Tua yang untuk berbicara dengan Anda. Dirawat di ruang perawatan khusus kami. Saya yakin tidak akan lama lagi. Tuan yang pasti akan pulih. Mendengus. Terima kasih padamu kali ini. Jika Anda tidak tiba tepat waktu, belum jelas bagaimana masalah ini akan berakhir. Kamu pergi terburu-buru barusan. Aku belum sempat memberikannya padamu. Sekarang saya akan memberikan komisinya kepada Anda. Itu 5 juta. Mari kita bayar sesuai kesepakatan sebelumnya. Itu terlalu berlebihan. Saya tidak bisa menerima. Seandainya bukan karena kamu hari ini, saya mungkin tidak akan mampu mengabadikan harta nasional ini dalam sebuah foto. Dari segi nilai, 5 juta bahkan bukan sebagian kecil dari nilai sebenarnya. Anda harus menerimanya. Baik, saya terima. Tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Jagalah kakek dengan baik. Oke, sejak aku memperoleh mata ilahi ini, dia menghasilkan lebih dari 10 juta dalam waktu kurang dari sehari. Dia bahkan menjadi ahli dalam penilaian barang antik. Dengan bantuan mata ilahi, Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang. Hei bos. Anda membutuhkan saya untuk apa? Ayo datang ke kedai teh Xiao Xiang sekarang juga. Saya akan mengirimkan lokasinya sebentar lagi. Kebetulan saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Oke, aku akan segera ke sana. Yang Li ada di sini. Mengapa? Bos, ini sudah larut malam sekali. Apa yang kamu inginkan dariku? Itulah mengapa saya memanggil Anda ke sini. Sebenarnya, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Saya mengambil alih toko barang antik di seberang jalan. Saya ingin menyerahkan pengelolaannya kepada Anda. Biarkan saya yang mengelola. Perdagangan barang antik membutuhkan ketajaman mata dan kecerdasan. Saya yakin Anda memiliki kualitas-kualitas ini. Dan, banyak orang di toko lama itu sudah tidak menghormatimu lagi. Tinggal di sini mungkin akan membatasi tindakan saya. Itu benar. Jika kita tetap di sini, tidak akan ada yang mau bekerja sama. Ini juga tidak mudah bagi saya. Jika Anda dapat mengelola cabang, kemudian saya benar-benar bisa mengeluarkan potensi saya. Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak uang. Terima kasih atas kepercayaan Anda, bos. Bos, cangkir teh Anda kosong. Aku akan menambahkan air untukmu. Maaf, bos. Aku sangat gembira. Cantik sekali. Yang Li, tunggu aku sebentar. Aku akan mengganti pakaianku. Bagus. Yang Li, bisakah kamu membantuku menarik resleting di belakang? Aku tidak bisa meraihnya. Haha, oke. Itu. Dengan baik. Bos, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jika tidak ada hal lain, saya akan kembali sekarang. Ya, aku juga cukup sibuk. Saya tidak punya waktu untuk mengirimkannya kepada Anda. Berkendaralah perlahan. Oke, saya permisi dulu. Ini bos barunya. Ya, masih sangat muda. Apakah mereka masuk melalui koneksi? Percaya atau tidak, itu sebenarnya mungkin. Siapa bosnya? Saya. Saya di sini untuk meminta penilaian atas harta benda saya. Tempat kuas berglasir motif serat kayu yang langka dari dinasti Qing. Bernilai 300.000. Kalau saya tidak salah, apa yang Anda pegang? Seharusnya itu adalah benda dari dinasti Qing. Tempat pena dengan mulut lurus. Oleskan glasir motif serat kayu di sepanjang tepinya. Pola ini paling menonjol selama masa pemerintahan Yongzheng dan Qianlong. Ini juga yang paling umum. Benarkah? Kau bilang benda milikku ini nyata? Dia benar-benar menjaga dirinya dengan baik. Tidak ada benturan atau guncangan. Jika Anda benar-benar ingin menghasilkan sesuatu, saya bisa memberikan harga yang wajar. 30.000?
Tetapi sesuai dengan situasi pasar saat ini, tempat pena lebih mudah dijual. Saya bisa memberi Anda tambahan 10.000. Anda sebaiknya mempertimbangkannya. Itu terlalu rendah. Barang ini sudah berada di rumah saya selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada satupun kekurangan. Seharusnya setidaknya sedikit lebih panjang. Harga pasar sebesar 40.000 sudah tergolong cukup tinggi. Harga saya tidak lebih rendah dari, dan tentu saja tidak lebih rendah dari, rumah lelang lainnya. Jika Anda benar-benar ingin memunculkannya, saya pribadi akan menambahkan 8.000 lagi untuk Anda. Harganya tidak akan naik lebih tinggi lagi. Bagus, 48.000. 48.000. Oke, gesek kartu Anda. Jika tempat pena ini dijual kembali, itu sekitar 300.000. Kesepakatan pertama ini menghasilkan 250.000. Tidak buruk, tidak buruk, bos. Jenis tempat penyimpanan kuas lukisan pemandangan seperti ini bukanlah hal yang aneh dalam dunia seni lukis. Saya membeli tempat pena ini seharga 48.000. Apakah ini tidak sepadan? Lihatlah bagian bawah cangkir ini. Bos, kami tidak melihat apapun. Ada apa, bos? Benda ini berasal dari masa pemerintahan Yongzheng pada dinasti Qing. Itu benar, tapi tanpa simbol yin yang ini, maka harganya hanya akan lebih tinggi, bukan lebih rendah. Seandainya kita memiliki simbol yin yang ini, harga itu kemungkinan akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. 10 kali. Oke, kalian silakan mulai bekerja. Saya akan merapikan meja dapur dulu. Selamat tinggal. Halo? Saya di sini untuk melamar pekerjaan. Apakah Anda benar-benar membutuhkan penilai? Saya memiliki pengalaman kerja yang relevan. Yang Li. Ini benar-benar kamu. Kenapa kamu sampai diputusin oleh bos perempuanmu? Jadi, akhirnya dia melakukan pekerjaan serabutan di toko barang antik ini. Aku tahu aku tidak salah. Kau hanyalah gumpalan lumpur tak berguna yang tak bisa ditempelkan di dinding. Seandainya bukan karena dia, bagaimana mungkin aku dicampakkan oleh seorang pria kaya generasi kedua? Dia menghancurkan hidupku sebagai wanita kaya. Apakah kamu ingin mencari pekerjaan atau tidak? Bergantung pada apakah aku bersedia atau tidak. Saya adalah bosnya. Kamu adalah bos di sini. Itulah yang membuatku tidak menyukaimu sejak awal. Itulah kenapa aku putus denganmu. Aku tidak menyangka kau akan tetap sama seperti dulu. Tidak ada kemajuan sama sekali. HMPH, tunggu saja. Tunggu sampai saya benar-benar selesai. Hubungi pemilik rumah harta karun ini. Lihat bagaimana aku akan membuatmu diusir dari sini selamanya. Mendengus, jika kamu ingin mengemis makanan, itu tergantung pada apakah aku bersedia atau tidak. Jiting, kamu sama sekali tidak berubah. Tetap materialistis seperti biasanya. Saya tidak sedang membuka lowongan. Anda sebaiknya mencari di tempat lain. Kamu terlalu emosi gara-gara mengatakan kamu gemuk. Anda hanyalah pekerja kecil-kecilan. Kamu berpura-pura untuk apa? Apa yang terjadi pada Yang Li? Oh, ini mantan pacarku. Dia ingin melamar pekerjaan itu. Toko ini milik saya. Yang Li adalah pacarku. Apakah ada masalah jika saya mempercayakan manajemen kepadanya? Apa? Mustahil. Yang Li adalah kasus yang tanpa harapan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemilik toko ini? Kamu tidak percaya padaku, kan? Apakah kamu percaya sekarang? Toko saya sedang tidak membuka lowongan. Kamu juga tidak diterima. Silakan pergi. Yang Li. Kau hanyalah seorang pengecut tak berpendirian yang tak bisa hidup tanpa wanita. Mendengus. Terima kasih, bos. Aku sudah menguping di pintu sejak lama. Dia adalah wanita yang hanya mengincar harta. Lebih baik kita putus. Apakah bos ada di sana? Tunjukkan padaku sesuatu yang lain. Saudaraku, teko tehmu yang bertelinga ganda. Seluruh potnya tampak cerah dan indah. Glasir tebal. Ini temuan yang langka. Hei, boleh aku bertanya sesuatu? Apa kisah di balik barang ini? Mengapa mereka memeriksa registrasi rumah tangga? Kenapa kamu tidak mengecek dulu apakah benda ini asli atau palsu? Mengapa mengajukan begitu banyak pertanyaan? Hei bro, saya minta maaf. Saya akan segera membantu Anda dalam proses identifikasi. Teko teh bertelinga ganda. Sebuah teko porselen polikrom yang dibuat pada masa pemerintahan Qianlong dari dinasti Qing. Kurva halus, bentuk penuh, bernilai 3 juta. Tidak ada masalah dengan pembayaran. Ini adalah barang dari era Qianlong. Teko bertelinga ganda ini juga disebut teko Arhat penakluk naga. Ini adalah barang dari dinasti Qing, bernilai 1 juta. Teko teh ini dalam kondisi baik. Dapatkan penghasilan tambahan 2 juta hanya dengan 1 kali penjualan kembali. 1 juta. Ya, kemampuan penilaian Yang Li benar-benar telah memperluas wawasan saya. Sayang sekali jika bakatnya disia-siakan dengan menjadikannya bos di sini. Benar? Jumlahnya 1 juta. Jika Anda tertarik untuk menjual, saya bisa menaikkan harga sekitar 50.000. Keluar, jika nilainya setinggi itu. Orang bodoh tidak akan menghasilkan uang meskipun dia bisa. Oke? Saya akan memberikan uang tunai sekarang. Xia Oli membawa uang tunai sebesar 1 juta yuan. Oke. Peraturan toko kami. Setelah terjual, tidak dapat ditukarkan kembali. Kamu tahu semua aturannya. Aku tahu.
Tapi aku masih punya sekotak penuh di rumah. Semuanya persis seperti yang Anda gambarkan. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengakuisisi toko ini, kamu bisa mengambil semua barang dari rumahku. Sebuah kotak berisi barang antik. Jika seluruh kotak itu asli, perjalanan ini akan menghasilkan setidaknya 5 juta, bahkan lebih. Bos, kenapa kamu tidak ikut denganku untuk melihat-lihat? Jaraknya hanya 2 jalan saja. Mari kita lihat sekarang. Jika semuanya berkualitas seperti ini, Anda bisa mengambil semuanya. Bos itu boleh ikut denganku. Istriku terlalu picik. Kamu terlihat seperti selebriti. Bentuk tubuh berlekuk. Seandainya istriku, dengan wajahnya yang pucat pasi, melihat ini, siapa yang tahu apa yang mungkin mereka pikirkan? Oke, aku akan menunggumu di toko. Oke, kamu dulu lihat-lihat. Ayo, hahaha. Guci Arhat penakluk naga yang Anda sebutkan ada di sini. Oh, Yang Jian bersenandung. Kamu benar-benar tidak takut mati, haha, Centang Lin. Apa maksudmu? Apa artinya? Kamu akan segera mengetahuinya. Semuanya? Dapatkan semuanya, patahkan kaki anak ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapiku dengan metode-metode ini? Ya. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Saudaraku, aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kamu sendiri yang menyebabkan ini sebelumnya. Jika kau berani memprovokasiku lagi, aku tak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Ah, kakak laki-laki ingin mencuri. Haruskah kita menyergap anak ini? Apakah kamu gila karena menyerangku? Tidakkah kamu melihatnya? Kamu tidak tahu betapa dahsyatnya energi iblis itu. Kamu ingin mati? Ya, aku tidak akan melarangmu pergi. Pergi sana, dasar orang gila. Bos, rumah Anda besar sekali. Jangan khawatir, kamu bisa tetap di sini. Saya sudah membeli rumah ini. Jadi, kamu membelinya. Rumah ini pasti berukuran setidaknya 200 meter persegi, setidaknya 5 juta. Aku belum pernah menginap di rumah sebagus ini sebelumnya. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Itu sesuai dengan kekayaan bersih Anda. Oke bos, mulai sekarang, saya akan memberi Anda uang sewa sebesar 5.000 setiap bulan. Setelah dividen tahun ini dibagikan, saya akan menutupi selisih biaya sewa. Tidak lagi pula, rumah ini awalnya dibeli untukmu. Nilai Anda jauh lebih besar daripada rumah ini. Jika kamu tidak mau membayar sewa saya, kalau begitu, aku tidak akan tinggal. Kamu telah berbuat sangat baik padaku. Saya khawatir saya tidak akan mampu membayarnya kembali. Karena kamu bersikeras membayar sewa. Lalu bayarlah. Tapi, saya adalah pemilik rumah sewa ini. Saya yang menentukan berapa banyak yang harus dibayar. Mulai sekarang, kamu akan memberiku 3.000 yuan per bulan. Anda bisa membayar setiap 6 bulan sekali. Anda juga bisa membayar sekali setahun. Pilihan ada di tangan Anda. 3.000 per bulan. Lagi pula, rumah itu hanya teronggok begitu saja. Jika Anda bersedia menginap, saya bahkan bisa mendapatkan keuntungan cuma-cuma dari uang sewa Anda. Jangan coba menawar denganku. Yang Lilai duduk. Oh, toko barang antik Anda baru saja dibuka. Saat itulah pasokan sangat dibutuhkan. Saya dengar pasar hantu di West Street sudah mulai beroperasi. Dengan penglihatanmu, Anda mungkin menemukan beberapa hal bagus. Pada waktu itu, ini sangat cocok untuk mengisi kembali persediaan toko barang antik. Sekarang kamu adalah bosnya. Anda perlu mempertimbangkan hal-hal ini. Tempat-tempat yang menjual barang antik di kota ini. Sekarang aku bisa mengandalkan Tuhan. Tong Tao telah menemukan cukup banyak barang antik yang bagus. Dengan cara ini, saya bisa menghasilkan banyak uang lagi. Kebetulan saya tidak punya rencana apapun untuk malam ini. Aku bisa pergi ke pasar hantu bersamamu. Oke? Mari kita periksa malam ini. Oke bos, aku sangat berterima kasih padamu untuk hari ini. Jika Anda tidak keberatan dengan kemampuan memasak saya meminjam rumah ini. Saya akan memasak beberapa hidangan spesial saya untuk Anda. Oke? Itu sempurna? Aku sedikit lapar. Oke? Tunggu saja. UPS. Ini adalah kali pertama saya memasak untuk orang lain. Saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera Anda. Enak sekali. Saya sedang berbicara tentang Yang Li. Aku semakin penasaran tentangmu. Tapi bukankah kamu merasa ada sesuatu yang kurang? Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Aku tidak kekurangan apapun. Nyonya itu hilang. Dengan baik.
Bagaimana penampilanku? Dengan baik. Ah, bagus. Yang Li, apa pendapatmu tentangku? Apakah aku cantik? Apakah kamu ingin aku menjadi pacarmu? Bos, Anda cukup cantik. Dan kamu sangat luar biasa dan sangat kaya. Aku memang tidak cukup baik untukmu, saya. Oke, aku cuma bercanda. Aku lelah setelah seharian bekerja. Istirahatlah. Oke, saya permisi dulu. Tidak perlu, saya bisa kembali sendiri. Hei, bagaimana menurutmu tentang yang ini? Lihatlah kualitas ini. Harga ini agak mahal. Bisakah Anda membuatnya lebih murah lagi? Di mana atasanmu? Tegur atasan Anda. Barang rongsokan macam apa yang dijual toko ini? Ini benar-benar penipuan. Aku memberitahumu. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, tunggu sampai saya melaporkan Anda ke Biro Industri dan Perdagangan. Saya adalah pemilik di sini. Anda bisa memberitahu saya jika ada pertanyaan. Masalah apa? Perburuan harta karun omong kosong macam apa ini? Mereka menjual semua barang palsu. Pertanyaan apa yang berani kamu ajukan padaku? Hei Pak, tolong jangan marah. Ceritakan apa yang terjadi. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli botol pecah ini. Jika masalah hari ini tidak terselesaikan, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan toko jelekmu itu duluan. Tunggu aku. Sayang, saya ingin bertanya tentang situasi tersebut. Ashwan, kemarilah sebentar. Apa yang telah terjadi? Bosnya? Bos yang bernama Su. Saya datang ke sini kemarin. Saya membeli sebuah vas antik dari akhir dinasti Qing. Benar sekali? Karena saya datang ke toko Anda untuk membeli. Itu karena nama biro harta karun Anda. Akibatnya, saya membeli botol antik kemarin. Saya baru menyadari itu palsu setelah membawanya pulang. Lalu apalagi yang bisa disebut selain penipuan? Tidak mungkin setiap item dalam koleksi kami sempurna. Saya sudah memeriksanya sendiri. Tidak akan ada satupun yang palsu. Situasi yang Anda gambarkan sama sekali tidak mungkin. Berhenti bicara omong kosong padaku. Botol ini. Saya meminta seorang ahli untuk memeriksanya kemarin. Pakar itu dengan jelas mengatakan kepada saya, dia penipu. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mengidentifikasinya sekarang. Karena ini botol palsu. Namun, metode pemalsuan ini terlalu sederhana. Sekarang aku speechless? Katakan padaku, bagaimana tepatnya rencanamu untuk menyelesaikan masalah hari ini? Saya menjual vas antik dinasti Qing ini kepada bos. Namun, saya sudah memverifikasi keasliannya. Materi ini benar-benar asli. Selain itu, pola penyegelannya juga telah diperiksa. Tidak masalah. Saya tidak tahu mengapa sekarang ini menjadi palsu. Jangan khawatir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Serahkan padaku untuk menanganinya. Saya rasa Anda mencoba mengingkari hutang Anda. Hai semuanya, ayo lihat. Vas dinasti Qing yang saya beli darinya kemarin. Barang itu dikembalikan untuk diuji. Coba tebak. Selain fakta bahwa catu dayanya asli, semua hal lainnya palsu. Aku hanya merasa, teko ini terasa sangat ringan di tangan saya. Mungkin akan ada masalah. Oh, sekarang setelah kau menyebutkannya, sepertinya memang ada masalah. Tuan San, jika barang palsu muncul di toko kami, saya sama sekali tidak akan mengingkari janji saya. Mereka tidak akan menghindari tanggung jawab mereka. Tapi kamu menggunakan barang palsu dengan kualitas sangat rendah. Datang dan buatlah masalah di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Jangan sampai kita membahas apa yang kamu katakan. Bagaimana kualitas botol tersebut? Produk asli memiliki bentuk yang bulat dan proporsi yang baik. Lubang botol Anda rata. Kebenaran atau kebohongan dapat dilihat sekilas. Apa maksudmu? Maksudmu, aku sengaja membawa botol murah untuk membuat masalah. Kan? Saya mengenal semua karyawan di toko kami dengan sangat baik. Mereka semua telah menjalani pelatihan profesional. Pemalsuan sesederhana itu mustahil tidak terdeteksi. Sejujurnya, ini adalah barang palsu. Sama sekali tidak mungkin. Yang dijual oleh Biro Harta Karun kami. Saya memiliki emas dan perak asli. Pas harta karun yang dibeli dari agen harta karun Anda. Saya menyimpan semua faktur tersebut. Kamu beneran memberitahuku ini sekarang? Itu tidak dijual oleh Biro Harta Karun Anda. Saya rasa Anda mencoba berceating. Jika kamu tidak mengakuinya hari ini, itu mudah. Saya akan menelepon polisi sekarang juga, dan Biro Industri dan Perdagangan juga dipanggil untuk melakukan inspeksi. Kita lihat saja bagaimana kamu mencoba berchatting nanti. Di sini saya meyakinkan Anda semua, Biro Harta Karun kami menjual barang antik. Ada orang-orang yang berdedikasi untuk mengawasi semuanya. Sangat tidak mungkin ada barang palsu. Lebih-lebih lagi, sisa perekat di sambungan botol Anda masih sangat baru, dibuat dengan sangat kasar. Jika kita membuatnya sendiri, bukankah itu akan merusak reputasi kita sendiri? Anda pasti telah mengubahnya tanpa izin saya. Mungkin kamu mencurinya karena tertarik dengan keindahannya. Manfaatkan kesempatan untuk mengganti botol harta karun. Kamu jelas tidak mau mengakuinya. Tidak apa-apa, hubungi polisi sekarang juga. Jika kamu tidak percaya padaku, Anda harus melaporkannya sekarang. Hal ini akan memungkinkan polisi untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, untuk membuktikan bahwa rumah harta karun kita tidak bersalah. Ayah, jangan hubungi polisi. Apa yang tadi kamu katakan? Ini adalah barang antik yang bernilai ratusan ribu. Saya akan menelepon polisi sekarang. Laporkan mereka atas penipuan, menjual ayah palsu. Saya sudah mengganti vas Anda. Apa? Itu kamu? Saya berhutang uang di luar. Aku mengambil vasmu dan menjualnya. Saya tadinya berpikir untuk membeli yang palsu. Anda mungkin juga tidak akan menyadarinya. Siapa sangka kamu akan menggunakannya untuk autentikasi? Anda, berapa harga jualnya sebenarnya? Dengan baik. 5.000. Anak yang durhaka. Saya membeli vas dinasti Qing seharga 800.000. Anda menjualnya kepada saya seharga 5.000 yuan. Tuan Su,
Harga vas ini jauh lebih mahal dari itu. Masih ada ruang untuk apresiasi dalam 2 tahun ke depan. Putra Anda kemungkinan besar telah menjadi korban penipuan. Seharusnya saya langsung menelepon polisi saat itu juga. Biarkan si tak berguna ini memberimu pelajaran. Tidak heran dia adalah kepala biro harta karun. Penglihatan yang begitu tajam di usia yang begitu muda. Itu luar biasa, tidak buruk. Oh iya? Kendi berkepala monyet yang baru saja kulihat itu. Tolong bungkuskan untukku. Oke. Toko Treasure House Anda memiliki reputasi yang terpercaya. Bos Yang, saya minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Saya ingin meminta maaf kepada Anda di sini. Jika kejadian hari ini menyebabkan kerusakan reputasi pada toko, saya bersedia membayar kompensasi sebesar 100.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Jika tidak cukup, saya bisa menambahkan lebih banyak lagi. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, rumah harta karun kita masih perlu lebih mengandalkan bantuan Bosu. Karena ini adalah kesalahpahaman. Akan lebih baik jika hal itu dapat dijelaskan dengan jelas. Sayang sekali kehilangan vas-vas senilai ratusan ribu dolar itu. Nah, botol ini baru saja terjual kemarin. Saya bisa membantu Anda melihatnya. Mungkin kita masih bisa memperbaikinya. Tuan Yang, jika Anda benar-benar bisa membantu saya mendapatkannya kembali, saya akan menambahkan 30 lagi secara pribadi. Anggap saja ini sebagai biaya ucapan terima kasih saya. Ini juga tidak masalah. Membantu sesama dapat memberi Anda penghasilan tambahan. Cara menghasilkan uang ini luar biasa. Cepat beritahu Bos Yang, botol itu sebenarnya pergi kemana? Ada toko barang antik bernama Fei Long Lou di Jalan Nanping. Namun dia mengatakan kepada saya bahwa itu sudah harga tertinggi. Anda telah menjadi korban penipuan. Ini adalah botol 5 naga Dou King dari masa pemerintahan Qianlong pada dinasti Qing. Harta karun langka. Sekarang harganya bisa mencapai 800.000. Jumlah tersebut dapat meningkat menjadi 1,5 juta dalam 2 tahun. Harganya tidak akan turun sampai 5.000. Anda sama sekali tidak memahami bisnis barang antik. Kenapa kau berdiri di situ padahal kau sudah tertipu seperti orang bodoh? Cepatlah dan pimpin jalan. Jika vas itu tidak kembali hari ini, silakan kembali dan lihat bagaimana saya akan menghadapi Anda. Ini, wow, botol itu memang sepadan dengan harganya. Sayangnya, hati manusia tidak lagi seperti dulu. Tolong bungkus untukku. Yang ini juga. Kenapa anak itu ada di sini? Dialah orangnya. Dia pemilik Fei Long Lou. Bos, saya datang ke sini hari ini. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu menerima vas bunga kemarin? Tinggi 44 mm, kaliber 12 mm. Sasisnya memiliki pola berwarna biru tua. Tidak, aku belum mengemasi apapun selama 2 hari terakhir. Anda mungkin salah orang. Hei, kamu yang mengambil botolku kemarin. Mereka bahkan berbohong kepada saya, mengatakan bahwa botol itu tidak berharga. Ini adalah era Republik Tiongkok. Benda ini tidak memiliki nilai koleksi. Kenapa kamu sudah bangun? Hei, jangan bersikap tidak masuk akal. Kulit bagian atas dan bawah mulut manusia. Kau bilang aku menerima botolmu. Tunjukkan buktinya. Oh, bos ini memang seperti ini. Di mana anakku? Kurang pengetahuan. Aku diam-diam mengambil vas itu dari rumah dan menjualnya. Hei, bagaimana dengan ini? Masalah ini, saya akan menganggap ini sebagai pelajaran berharga. Saya membayar tambahan 3.000 yuan. Ambil kembali botol itu. Bagaimana menurutmu? Saya bilang tidak. Dan itu artinya tidak. Jika Anda mencari botol di toko saya, beberapa di antaranya hanya untuk Anda sukai. Ambil saja uangnya dan pergi. Mengenai botol yang Anda sebutkan, aku bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana saya bisa menemukannya untuk Anda? Mereka semua berbisnis barang antik. Maafkan orang lain jika Anda mampu. Kamu tidak melakukan apapun sepanjang hari. Dapatkan 3.000 yuan secara gratis. Tidak perlu membuat suasana menjadi begitu tegang. Hei, kalian mau beli sesuatu atau tidak? Jika Anda tidak berniat membeli, cepatlah pergi. Jangan blokir toko saya. Nak, dari nada bicaramu, kamu juga tahu tentang barang antik. Ya, kamu pikir kamu siapa? Belum sepenuhnya dewasa. Kau berani-beraninya ikut campur urusan orang lain? Oke. Saya harus memeriksanya hari ini. Berapa banyak barang antik asli yang sebenarnya Anda miliki di toko Anda? Dupa perunggu berbentuk persegi dengan 2 telinga. Seharusnya itu adalah tempat pembakar dupa kilin dari dinasti Ming. Imitasi modern, bernilai 500 yuan. Pembakar dupa 8 harta karun berlapis emas. Seharusnya itu adalah dinasti Qing. Imitasi modern, bernilai 1.000 yuan. Barang-barang di rak ini, semuanya adalah kerajinan tangan. Hal itu bisa menipu orang awam. Di industri kami, di mata orang-orang, segala sesuatu adalah sampah. Tidak, semua ini palsu. Kamu, omong kosong. Jangan coba menjebakku. Berapa usiamu? Apakah Anda tahu sesuatu tentang barang antik? Beraninya kau melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Kamu tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tempat pembakar dupa perunggu Anda ini seharusnya adalah tempat pembakar dupa kilin dari dinasti Ming. Tinnitus bilateral. Duduk atau berbaring di pagoda. Kilin perunggu. Warnanya terlihat tepat. Tapi punyamu basah kuyup, kan? Selain itu, benda tersebut direndam dalam cuka dan asam sulfat. Kemudian cuci dengan pasta gigi. Buat warna cenderung ke arah tembaga. Agar warna tembaga terlihat lebih realistis. Aku bahkan menguburnya di dalam tanah untuk sementara waktu. Masih terdapat sedikit karat dan kotoran di atasnya. Bernilai 500 yuan. Tidak mungkin. 500 yuan? Kamu bicara omong kosong. Apakah aku bicara omong kosong? Kamu akan segera mengetahuinya. Dan ini dia tempat pembakar dupa milikmu. Sepertinya, seharusnya itu adalah replika dari tempat pembakar dupa 8 harta karun berlapis emas dari dinasti Qing. Simetris. Tingginya juga sangat cocok. Ini hanyalah tiruan modern. Bernilai 1.000 yuan. Astaga, itu penipuan besar. Siapakah sebenarnya anak ini? Dia di sini untuk menyabotase kita. Kan? Sekilas pandang, mereka dapat secara akurat menentukan apakah barang antik saya asli atau palsu. Tidak? Kita tidak bisa membiarkan dia terus berbicara. Jika tidak, toko barang antik saya akan gulung tikar dan tutup. Dengan baik, nak. Berhentilah mencoba memutarbalikkan kebenaran untukku. Pak, yang ini luar biasa. Anda dapat mengetahui keaslian barang antik hanya dengan sekali lihat. Orang seperti itu memiliki bakat luar biasa dalam menilai barang antik. Anda harus mengenal seseorang dengan tulus. Hei, kalau kamu ada yang ingin dikatakan,
katakan saja. Jangan anggap pemberian pemerintah sebagai pengganti jabatan pemerintahan. Saya sudah menjalankan toko ini selama beberapa tahun. Semuanya bermuara pada reputasi. Saudaraku, aku sudah menerima barang ini. Jika kamu ingin mendapatkannya kembali, sebaiknya kamu bersikap baik. Berhenti main-main. Kalau tidak, itu tidak akan baik untuk siapapun. Ini adalah botol antik dari era Republik Tiongkok. Hentikan. Aku tidak peduli apakah itu dinasti Qing atau Republik Tiongkok. Pada dasarnya hanya itu. Ada keterangan seperti itu pada struk pembelian botol. Jika itu nyaman bagi Anda, ikutlah denganku ke halaman belakang untuk mengambilnya. Mendengus. Ada apa dengan Lao Zhang? Bagaimana Anda membawa orang-orang ke sini? Anak ini memimpin sekelompok orang untuk menghancurkan papan nama menara naga terbang. Semua orang mencari nafkah dari ini. Jika papan nama itu hancur, bagaimana kita seharusnya menjalankan bisnis di masa depan? Bos Yang, aku tahu kau tidak akan berkompromi semudah itu. Mengapa Anda ingin mengambil tindakan, anak? Bahkan di saat seperti ini, kamu masih bersikap pura-pura di depanku? Kalahkan dia. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan sedikit orang ini? Saudara-saudara, aku yang melakukan ini. Itu tidak adil. Saya akan mengembalikan botol itu kepada Anda sekarang juga. Bos mendapatkan kembali barang-barangnya. Kembalikan uang 5.000 yuan itu kepadanya. Terima kasih banyak, Bos Yang. Seandainya bukan karena kamu hari ini, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa tentang ini. Saya akan segera menepati janji saya. Saya akan mentransfer 300.000 itu kepada Anda. Terima kasih, Bapak Su. Bos Yang, baiklah. Mari kita pergi. Apa yang terjadi pada Bos Yang? Bos Fei Longwang tiba-tiba jatuh sakit. Trombosis. Terima kasih, saudaraku. Aku hanya sesaat dibutakan oleh keserakahan. Itu salahku. Aku akan meminta maaf padamu sekarang juga. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, saya akan berhenti melakukan pekerjaan yang tidak bermutu seperti ini di masa mendatang. Hal-hal yang merusak industri barang antik. Ya, saya pasti akan terus maju. Yang Li, apakah kita terlambat? Saya melihat banyak pedagang sudah mengemasi barang dagangan mereka dan menutup kios mereka. Sepertinya tidak banyak pelanggan. West Street hanya buka pada hari Rabu dan Sabtu. Sekarang kita sudah sampai di sini. Mari kita lihat. Untuk menghindari perjalanan yang sia-sia. Oke, Anda bosnya? Jadi saya akan mendengarkan Anda. Anda bosnya, kan? Dan ini yang terbesar. Jika kamu benar-benar ingin melihatnya, mengapa kita tidak menunggu sampai ini semua berakhir? Sudahlah, saya akan melihat-lihat barang antik terlebih dahulu. Seorang pria yang memiliki keinginan untuk mencuri tetapi tidak memiliki keberanian. Apakah aku benar-benar sesulit itu untuk dirayu? Jelas sekali, aku sangat mudah dirayu. Anda bisa mendapatkannya hanya dengan menggerakkan pergelangan tangan Anda. Mendengus. Kios Yang Li penuh dengan barang tiruan modern. Tidak ada yang bisa dilihat. Mari kita pergi ke tempat lain. Aku tak percaya aku benar-benar menemukan hal ini. Saya akan mendapatkan penawaran hebat hari ini. Anda bisa menghasilkan banyak uang. Piring milik Yang Li adalah tiruan modern. Tidak ada yang bisa dilihat. Bos, piring Anda ini cukup unik. Berapa harganya? Jika kamu benar-benar menginginkannya, 10.000 yuan. Bos, penetapan harga Anda terlalu sembarangan. Hanya piring pecah ini. Beraninya kau meminta 10.000? Kamu mau atau tidak? Jangan terlalu lunak. Piring ini cukup unik. Tidak apa-apa, tidak buruk untuk dibawa pulang dan dimainkan. Jangan khawatir, Anda tidak akan rugi. Baiklah. Hai. Hahaha. Aturan pasar barat. Setelah terjual, tidak menerima pengembalian. Hahaha. Yang Li, benda ini hanyalah produk kelas 2. Mengapa Anda harus membelinya? Mendengus. Tahukah Anda bahwa bos memiliki uang kertas yang salah cetak? Kemungkinan itu, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Harganya telah meroket ke tingkat yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu tahu alasannya? Karena jumlahnya sedikit. Itu benar. Kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga, bahkan mungkin bukan satu pun dari puluhan juta hasil pencarian. Seperti piring porselen biru dan putih di tanganku ini. Ini sebenarnya adalah piring porselen dari tempat pembakaran resmi pada akhir dinasti Qing. Seandainya ini terjadi di masa lalu, jelas sekali ini produk cacat yang tidak diinginkan siapapun. Namun dalam konteks saat ini adalah uang kertas RMB yang salah cetak. Yang Li,
Kemampuan penilaianmu luar biasa. Nah, tapi Anda tadi menyebutkan piring porselen biru putih yang salah cetak ini. Berapa nilainya sekarang? Saat ini tersedia di pasaran. Volume transaksi porselen dari kiln resmi Dynasty King selalu sangat besar. Harga tipikalnya berkisar antara 800.000 hingga 900.000. Namun, produk cacat ini cukup jarang ditemukan. Harga tersebut seharusnya bisa berlipat ganda atau 3 kali lipat. Jika Anda bertemu dengan pembeli yang suka mengoleksi barang-barang unik, mungkin bisa naik lebih tinggi lagi. Anda hanya membalikannya dan nilainya berlipat ganda 100 kali lipat. Aku, sang bos besar, aku benar-benar belajar banyak dari perjalanan ini bersamamu. Oke, mari kita mulai. Mengapa? Tunggu sebentar. Saya tadi sedang bermain ponsel. Sedikit teralihkan perhatiannya. Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli piring ini. 10.000 yuan. Kamu jelas tidak bisa menanggungnya. Apa maksudmu? Saya membeli piring ini seharga 50.000 yuan waktu itu. Aku salah menilainya barusan. Dia berteriak 10.000 yuan. Jika kamu benar-benar menginginkannya, Anda bisa mengambil 60.000 yuan. Bagaimana bisa kamu menjadi bos yang begitu pelin-pelan? Selain itu, peraturan pasar hantu West Street. Lakukan pemesanan Anda dan pergi. Karena kamu sudah mengambil uangnya. Kalau begitu, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa saya harus membayar lebih? Pasar hantu West Street selalu menekankan aturan dan regulasi. Kamu yang melakukan ini. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa memasuki West Street lagi. Saya tidak peduli. West Street memiliki aturannya sendiri. Aturan saya adalah aturan saya. Jelas tidak mungkin Anda bisa mendapatkan piring ini dengan harga 10.000 yuan. Kalian berdua jelas mendapatkan harga yang sangat murah. Begitu saja, kamu ambil. Aku kehilangan banyak sekali. Perdagangan barang antik membutuhkan ketelitian dan ketenangan pikiran. Ada begitu banyak harta karun di dunia ini. Setiap orang bergantung pada kemampuan masing-masing. Apakah Anda kehilangan uang? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Lagi pula, bagaimana jika piring ini tidak bernilai 10.000 yuan? Apakah Anda akan mengembalikan selisih harga kepada kami? Saya tidak peduli. Piring itu diambil dari kios saya. Berikan uang, atau saya akan mengembalikan uang Anda. Halo, hanya 60.000 yuan. Namun, mari kita perjelas terlebih dahulu. Begitu Anda melakukan pesanan Anda selesai. Ini sudah merupakan pengecualian. Berikan lebih banyak uang kepada anak ini. Kau bahkan tidak berkedip. Apakah harganya benar-benar semurah itu? Tidak. Harganya adalah 60.000 yuan. Anda pasti tahu berapa harga piring ini. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku hanya akan menanggung kerugian. Setelah itu, saya akan mengenakan biaya setengah harga. Aku tidak akan mempersulitmu. Anda juga bisa mendapatkannya secara gratis. Aku juga akan mencicipi rasa manisnya. Bagaimana menurutmu? Apa maksudmu dengan, bos? Jumlah yang disepakati adalah 60.000. Sekarang mereka tiba-tiba menaikkan harganya lagi. Mereka ingin kita menjual dengan harga setengahnya. Aturan perdagangan barang antik tidak lagi diperlukan. Berhentilah mengomel. Apakah kita hanya perlu satu piring saja? Kamu tidak membutuhkannya? Ada banyak orang yang menginginkannya. Berdasarkan apa yang Anda katakan, kita akan membagi harganya menjadi 2. Namun, saya punya satu syarat. Yang Li, kau tidak bisa menuruti perintahnya. Kita tidak bisa memanjakannya seperti ini. Piring ini, kondisi seperti apa itu? Syaratnya sangat sederhana. Saya menjual piring porselen biru dan putih ini di situs ini. Jika seseorang membeli, saya hanya mengambil setengah uangnya. Namun, untuk memulihkan kerugian saya harus memilih barang apapun dari kios Anda dan membawanya pergi. Jika tidak ada yang mengambil piring porselen biru dan putih ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda persis seperti semula. Bagaimana? Hei, apakah dia idiot? Kios saya penuh dengan kerajinan tangan modern. Mampu dijual dengan harga yang bagus. Apalagi satu, kirim langsung atau tidak. Oke. Seperti yang Anda katakan, piring ini sudah terjual. Mari kita bagi 2. Pilih apapun yang Anda suka dari kios-kios yang ada. Hei, bagus. Setiap orang. Taruhan yang baru saja saya buat dengan pemilik kios ini. Semua orang melihat. Barang yang saya jual sekarang adalah ini adalah piring porselen biru dan putih yang ada di tangan saya. Barang di tanganku. Ini adalah produk cacat dari tempat pembakaran keramik Kekaisaran Dynasty King. Saya yakin semua orang akan datang ke West Street memiliki beberapa wawasan mengenai koleksi tersebut. Saat ini, harga pasar porselen resmi Dynasty King berkisar antara 800.000 hingga 900.000 meskipun produk yang saya miliki cacat. Namun, nilai koleksinya jauh melebihi nilai koleksi lengkap dari tungku resmi. Produk cacat dari pabrik resmi. Bukankah itu besi tua yang terbakar? Di masa lalu, ini jelas merupakan produk limbah. Namun sekarang ini adalah harta karun yang langka. Kalian semua pasti tahu tentang uang kertas RMB yang salah cetak, kan? Hal ini sama saja. Adik laki-laki, saya sangat tertarik dengan piring Anda. Berikan saya harga terendah. Jika harganya sesuai, saya akan mengambilnya untuk Anda sekarang. Harga mulai 850.000. Menurut saya, tampilannya cukup enak dipandang. Harga tetap sebesar 900.000. Karena tidak ada yang menawar. Piring porselen biru dan putih di tanganku. Itu dibeli oleh bos ini. Yang Li, apakah kamu yakin ingin menjualnya? Kode QR halai. Dompet diterima. 900.000 yuan. Oke, itu 900.000. Aku akan berbagi setengahnya denganmu. Mengapa? Sebanyak 450.000 yuan telah disetorkan ke dalam dompet tersebut. Kalau begitu, saya akan ambil ini. Silakan ambil. Hehehe Yang Li. Hanya satu kotak ini.
Apakah mungkin untuk mendapatkan kembali piring porselen biru putih yang hilang? Aduh, aku benar-benar akan kehilangan banyak uang hari ini. Saya sudah mengambil ini. Jangan mengingkari janji. Kamu harus menyukainya besok. Aku akan memberimu satu. Hahaha. Asalkan kamu tidak menyesalinya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Barang ini lebih mahal daripada piring porselen biru putih yang baru saja kita lihat. Benda ini, saya membelinya kembali per kilogram seharga 45 yuan. Kurasa kau akan tertipu kali ini. Hahaha. Ah, kotak perona pipi ini sebenarnya terbuat dari emas murni. Ini adalah kotak perona pipi milik Ulanara, salah satu selir kesayangan Kaisar Jiaqing. Seluruh kotak itu terbuat dari emas murni, dan kandungan emasnya sangat tinggi. Selain itu, ini adalah artefak peninggalan dari era Jiaqing. Bagaimana mungkin nilainya tidak tinggi? Yang Li, kamu luar biasa. Kamu berhasil mendapatkan penawaran yang sangat menguntungkan. Kamu sungguh bintang keberuntungan bagiku. Komponen-komponen individual juga tersedia untuk dijual di pasaran. Jepit rambut yang paling tidak berharga terjual seharga 1,5 juta di lelang. Kotak merah ini. Harganya mungkin tidak kalah mahalnya dengan tikungan tajam itu. Dari mana asal orang desa ini? Kenapa matamu begitu tajam? Terbang ke rumah nenek. Anak muda, menurutku hal ini cukup enak dipandang. Selama Anda bersedia mengambil tindakan, saya bisa membelinya sekarang dengan 1,7 juta. Jika barang ini dijual sebagai satu set, harganya jauh lebih tinggi dari itu. Anda baru saja mendapatkan harga murah untuk barang porselen biru putih itu. Kurasa aku akan melewatkan yang ini. Haha, ayo, kita sudah mencapai beberapa kemajuan hari ini. Kotak perona pipi emas murni ini bisa menghasilkan banyak uang. Dengan cara ini, hari ini benar-benar sepadan dengan perjalanan yang telah dilakukan. Sepertinya Anda mungkin tidak akan bisa memasuki West Street lagi. Kami tidak akan menyimpannya. Anggap saja ini sebagai pelajaran yang berharga. Anggap saja ini sebagai pelajaran yang berharga. Aduh. Kotak Golden Rouge saya. Di mana uang saya yang berjumlah 7 juta? Aduh. Kemana perginya 7 juta saya? Orang itu luar biasa. Dia meliriknya. Mampu membedakan antara yang asli dan yang palsu secara instan. Saya penasaran dari mana ahli ini berasal. Terlihat muda. Kamu punya mata yang sangat tajam. Dia mungkin seorang penilai dari salah satu rumah lelang besar. Saya datang ke West Street untuk berbelanja. Anak muda, mohon tunggu. Haha. Hai adik kecil. Halo, nama saya Emma Pinking. Dia adalah seorang kolektor. Saya cukup beruntung bisa melihatnya di pasar hantu West Street hari ini. Keahlian adik laki-laki dalam menilai harta karun. Hal itu benar-benar membuka mata saya. Jika Anda datang untuk mencari kotak perona pipi emas murni itu, saya minta maaf. Saya tidak menjual itu. Hei bro. Kamu salah paham. Meskipun kotak perona pipi emas murni itu berharga, namun, seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang dihargai orang lain. Aku langsung bergegas ke sini, terutama mengagumi penglihatan adik laki-laki saya. Dalam industri kuno, orang-orang dengan mata yang begitu tajam sangatlah langka. Pemuda itu masih sangat muda. Saya ingin tahu apa rencana Anda untuk masa depan? Tenang saja. Anda akan benar-benar puas dengan kompensasinya. Karena mereka di sini untuk memburu orang. Yang Li adalah salah satu dari orang-orangku. Bagaimana mungkin kamu bisa mencurinya? Tuan MA. Kau merebut orang-orangku tepat di depanku. Bosmu, apakah ini tidak pantas? Haha, maaf. Saya punya pekerjaan. Bos saya ada tepat di sebelah saya. Haha, maaf. Aku terlalu lancang. Bagaimana dengan ini? Saya ada pesta. Saya ingin meminta Anda untuk menjadi konsultan saya. Tentu, jika Anda tertarik. Hal ini dapat dianggap sebagai peluang yang diberikan. Jadi begitulah, saya punya kesempatan lain untuk menghasilkan uang. Aku benar-benar harus pergi. Kebetulan saya punya waktu. Aku bisa menemanimu ke pesta ini. Terima kasih banyak. Ini hanya masalah masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Aku juga ingin pergi dengan baik. Oke, mari kita pergi bersama. Lagi pula, itu bukan apa-apa. Tolong. Hei, bukankah kita akan pergi ke lelang? Mengapa kamu minum teh di kedai teh? Kucing memiliki cara hidup mereka sendiri. Anjing punya caranya sendiri. Seperti kata pepatah, jika ingin minum teh, minumlah teh Xiao Xiang. Saat mengunjungi sebuah gunung, Anda sebaiknya mengunjungi Gunung Lizi. Ada pepatah yang mengatakan, sebuah usaha itu seperti gunung. Oh, saya mengerti. Perkataan dan tindakan yang Jian benar-benar tanpa celah. Selain itu, bahasa gaul ini, bahkan aku pun tak seharusnya menjelaskan semuanya. Yang Jian ternyata benar-benar memahaminya dengan sangat baik. Apakah saya melakukan kesalahan hari ini? Semua orang bilang ada rahasia dalam teh. Pengardean di dalam lubang. Yao Xing Guanyin. Anda perlu bertanya arah kepada seorang anak. Saya ingin tahu apakah Anda mengikuti jalan teh atau jalan Guanyin? Nama saya Yang Jian. Halo? Apakah ada di antara kalian yang punya stiker pintu? Oke. Saya tidak pernah menyangka kedai teh sekecil ini akan seperti ini. Ini adalah surga tersembunyi. Ini adalah lelang berskala kecil hingga menengah. Ini sepertinya lelang pribadi. Barang-barang dilelang seperti ini biasanya. Semua ini adalah barang-barang langka dan istimewa. Saya mendengar bahwa bahkan beberapa artefak perunggu. Tempat-tempat seperti itu mungkin saja muncul. Mari kita cari tempat duduk dulu, menunggu lelang dimulai. Anak muda, apakah kamu tahu aturan lelang ini? Jika Anda tidak tahu,
Izinkan saya menjelaskannya secara sederhana. Kedai teh Xiao Xiang ini sudah lama berdiri. Setiap lelang dibagi menjadi 3 putaran. Babak pertama terdiri dari total 10 lot. Nilai dan kualitas setiap barang tidak boleh diremehkan. Babak kedua menampilkan 7 lot. Masing-masing dari 7 barang ini diletakkan di luar. Keduanya dapat dianggap sebagai aset paling berharga toko tersebut. Di Xiao Xiang Tea Hose, pengalaman yang ditawarkan sudah sangat luar biasa. Dari apa yang kamu katakan, pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi. Benar sekali. Ronde ketiga adalah yang terbaik. Hanya sebagian kecil orang yang dapat berpartisipasi dalam lelang tersebut. Berapakah harga target Bapak Emma hari ini? Nah, itu tergantung padamu, HMPH. Saya akan senang asalkan saya bisa menemukan satu barang berkualitas tinggi. Berharap bisa mendapatkan peluang besar di lelang pribadi ini. Menghasilkan beberapa juta UM. Kamu terlalu melebih-lebihkan kemampuanku. Lelang selalu menjadi sistem di mana penawar tertinggi yang menang. Sekalipun aku bisa melihatnya, bahkan itu pun tidak bisa menandingi seseorang yang memiliki lebih banyak uang. Kamu bisa tenang dan menerimanya. Saya masih mampu membeli yang berkualitas tinggi. Ai Yang Li. Anda mengatakan, berapa harga barang berkualitas tinggi ini? Saya tidak tahu, tetapi saya memperkirakan biayanya akan mencapai puluhan juta. Satu barang berkualitas tinggi harganya lebih dari 10 juta. Jika itu barang berkualitas tinggi, bukankah harganya akan lebih dari 100 juta? Para tamu terhormat, waktu yang tepat telah tiba. Kedai teh Xiao Xiang kini telah tutup. Semuanya, harap perhatikan baik-baik saat membunyikan bel. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mengapa kamu belum memulainya juga? Rumah-rumah lelang ini, besar dan kecil, dari zaman kuno hingga sekarang, mereka semua menggunakan suara gong sebagai sinyal. Satu suara menandakan proses syuting telah dimulai. 3 tembakan adalah ketukan pembuka. Pepatah ini memiliki sejarah panjang, dan secara umum diyakini bahwa bunyi gong menandakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Ini adalah peristiwa yang sangat berkesan. Tadi saya bilang ada seseorang yang akan menikah. Mengapa mereka membuat keributan seperti itu di pagi hari? Kepada para bos, saya adalah juru lelang dan pembawa acara hari ini. Saya percaya semua orang di sini. Mereka sudah mengetahui peraturan kedai teh Xiao Xiang. Masing-masing dari kalian mengajukan penawaran. Penawar tertinggi menang. 3 dentingan gong menandakan penawaran yang berhasil. Mereka yang berhasil melakukan penawaran pada saat itu. Anda dapat membayar biaya terkait di kantor belakang untuk mengambil barang lelang. Hai semuanya, silakan duduk. Siapa yang punya penampilan masuk semegah itu? Pria ini adalah guru ke-8 di dunia barang antik. Saya khawatir tidak akan ada yang berani tidak menghormati Tuan ke-8. Tidak heran. Master Ba selalu memiliki reputasi yang sangat baik di dunia barang antik. Selama dia muncul, dijamin menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi. Jadi, inilah sang guru ke-8 yang tak terduga. Eggmaster selalu menjadi penjual. Setiap gerakannya sangat bagus. Dan dia selalu misterius dan sulit diprediksi. Tidak ada yang tahu dari mana barang-barangnya berasal. Mengapa? Bukankah Eggmaster yang menjualnya? Mengapa ada lempengan giok putih di mejanya? Jangan remehkan kartu ini. Setumpuk kartu ini dibuat khusus untuk Master ke-8. Terbuat seluruhnya dari giok putih. Bahan yang digunakan adalah giok lemak kambing kualitas terbaik. Biaya konstruksinya saja sudah lebih dari 1 juta. Jika mereka memasuki cahaya siang hari, cukup ulurkan tangan Anda. Ini akan menentukan nilai barang lelang tersebut. Jika Master Ba sendiri ingin menawar barang-barang tersebut, barang akan diantarkan langsung ke pintu rumah Anda. Aku sudah menduganya. Sungguh pemandangan yang megah. Tapi tunggu, kenapa belum dimulai juga? Kita harus menunggu guru ke-8 berbicara. Karena dia ada di sini, kita tetap harus menghormati mereka. Apa yang kamu tunggu? Tidakkah kau lihat semua orang sudah di sini? Karena guru ke-8 sudah cemas. Baik, mari kita mulai. Ya, ini adalah barang pertama yang dilelang hari ini. Ini adalah periode akhir dinasti Qing. Pas bertangkai tunggal berlapis glasir merah 3 warna. Dibuat pada masa pemerintahan Kangxi dari dinasti Qing. Ini jelas merupakan karya yang unggul di antara botol-botol bertelinga tunggal. Harga penawaran awal, 500.000. Setiap kenaikan harus minimal 20.000. Penawar tertinggi menang. Warna pasta kacang ini sangat langka. Tidak hanya sangat sulit untuk membuatnya. Selain itu, siklusnya panjang. Kualitas pengerjaannya juga sangat maju. Mengapa Yang Li begitu pendiam? Mengapa tidak ada yang mengajukan penawaran? Barang ini memiliki kualitas rata-rata. Akan ada yang lebih baik lagi di masa mendatang. Tentu saja, tidak ada yang bertindak. Yang saya maksud adalah sampah seperti ini. Tidak perlu membahasnya. Ini hanya membuang-buang waktu kita. Babak pertama ini. Lewati saja sekarang. Sepertinya kita harus melewatkan babak pertama. Apakah Anda mengenal orang ini? Liu Zhengping, tuan muda dari keluarga Liu. Keluarga Liu selalu menjadi kekuatan terkemuka di dunia barang antik. Tuan muda Liu ini sangat cerdas sejak usia muda. Kemampuan mereka dalam mencicipi makanan sungguh di luar dugaan. Ketenaran itu tidak kecil. Teman-teman terkasih, jadwal kita mungkin sedikit berbeda hari ini. Barang pertama kami akan disisihkan untuk lelang terakhir. Mengapa?
Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jika ada barang-barang yang menarik perhatian Anda, asalkan Liu Zhengping menyukainya, kamu tidak perlu memberitahuku. Tentu saja saya tidak akan mengambil gambar. Haha, bahkan kamu pun tak akan berani mengambil gambarnya. Mengapa keluarga Liu memiliki pengaruh yang begitu besar di dunia barang antik? Kemudian Liu Zhengping dilelang. Tidakkah ada yang berani menawar melawannya? Haha, ya. Selanjutnya, silakan tampilkan barang kedua kami untuk dilelang. Ini produk yang bagus. Kipas Kunlun kemurnian giok ini, itu adalah upeti dari Persia kepada Kaisar Qianlong. Kipas antik itu terbuat seluruhnya dari giok murni. Permukaan kipas juga terbuat dari sutra terbaik. Penawaran awal, 2 juta. Anak muda, apa pendapatmu tentang kipas Kunlun kemurnian giok ini? Ini memang langka. Kipas giok dengan kualitas seperti ini sangat langka di dunia barang antik. Pepatah mengatakan bahwa kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga. Bawalah pulang dan simpanlah. Nilainya akan meningkat lebih jauh lagi di masa depan, mencapai 2,2 juta. Kudengar kau selalu menyukai benda-benda elegan. Kemurnian giok Kunlun ini, apakah kamu suka penggemar? Produknya memang bagus. Saya suka memotret sendiri. Tuan Muda Liu tidak perlu mengeluarkan uang. Harga tetap 5 juta. Saya akan ambil kipas ini. Saya berterima kasih kepada semua orang karena telah memberi saya, Liu, kesempatan untuk dilihat. Saya, Liu, telah memenangkan lelang untuk barang ini hari ini. Juga untuk mendapatkan senyuman dari si cantik. Jika ada yang berminat pada barang-barang lelang selanjutnya, saya, Liu, juga akan mundur. Bagaimana mungkin kesenangan ada di sini? Apakah dia dipaksa oleh Liu Zhengping? 6 juta. Anak ini sudah gila. Beraninya mereka mencoba merebut kipas Kunlun kemurnian giok dari Tuan Muda Liu. Dia berasal dari mana? Tuan Muda Liu sudah sombong dan angkuh sejak kecil. Bocah kurang ajar ini berani mempermalukan Tuan Muda Liu di depan umum. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka mungkin tidak berani menantang Tuan Muda Liu. Mungkin identitas anak ini pun tidak biasa. Anak muda, apa ini? Anda juga menginginkan kipas Jade Purity Kunlun ini? Itu benar. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah mereka di sini untuk menilai barang antik? Dasar idiot. Apakah kamu tidak tahu siapa Liu Zhengping? Mereka bahkan mencoba mengambil barang-barang darinya. Aku tidak menyadari kau begitu percaya diri. Saya ingin melihat. Di Yang Cheng. Siapa yang berani menentang keluarga Liu? Saya juga senang mengoleksi kipas. Saya harap Tuan Muda Liu berkenan mengabulkan permintaan saya ini. Mendengus, saya ingin melihat. Kekuatan apa yang Anda miliki untuk menantang keluarga Liu? Saya pasti akan membeli kipas ini seharga 10 juta. Itu sangat menarik. Tuan Muda Yang Jian bukanlah orang yang bisa Anda sakiti saat ini. Jangan membuat marah keluarga Liu karena dorongan sesaat. Sekalipun kamu tidak menganggap dirimu, kamu tidak seharusnya membiarkan keluargamu mengkhawatirkanmu tanpa alasan. Kipas ini paling banyak bernilai 8 juta. Membuang-buang uang untuk berdebat dengan anak manja. Ini benar-benar tidak sepadan. Baiklah. Saya tidak lagi ikut lelang, saya mengundurkan diri. Saya sekarang menyatakan, kipas Kunlun kemurnian giok ini dimenangkan oleh Tuan Muda Liu. Selanjutnya, silakan tampilkan barang terakhir kami untuk dilelang. Oh, dengan Liu Zhengping di sekitar, sepertinya kita tidak akan mendapatkan barang terakhir ini. Perencanaan adalah tanggung jawab orang-orang. Kesuksesan bergantung pada takdir. Ini Liu Liwan, segel kepala naga kekaisaran. Penawaran awal, 12 juta. Segel kepala naga berkilau dari 10.000 keluarga. Kelas teratas pada masa dinasti Song, bernilai 50 juta. 20 juta. Tuan yang menawarkan 20 juta. Adik laki-laki. Itu tidak berharga. Semuanya terbuat dari kaca. Beberapa orang. Dia dibutakan oleh matanya sendiri. Semua orang di sini adalah ahli. Jika ini benar-benar sebuah harta karun, bagaimana bisa sekarang giliranmu? Jika tidak ada yang mengajukan penawaran. Barang ini milik pemuda ini. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Jika tidak ada yang mengajukan penawaran, saya akan mengambil foto anjing laut berkepala naga ini. Tamu terhormat ini, selamat. Segel kepala naga berlapis glasir milik Kaisar 10.000 keluarga ini adalah milik Anda, anak muda. Apakah kamu benar-benar menyukai segel kepala naga ini? Orang yang rendah hati ini tak berani menipu Tuan ke-8. Aku sangat menyukai segel kepala naga ini. Sekalipun biayanya mencapai 5 juta lagi, saya pasti akan mengambil foto. Baik, segel kepala naga ini milikmu, guru ke-8. Wow, sang guru ke-8 sungguh murah hati. Ini bernilai 20 juta. Sang master ke-8 memberikannya begitu saja padaku. Selain itu, saya bisa menghasilkan 50 juta hanya dengan menjual kembali satu lot saja. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Terima kasih. Guru ke-8, jika Anda membutuhkan bantuan saya, aku akan mengingat kebaikanmu hari ini. Mengapa? Adik laki-laki, untuk mendapatkan restu dari pangeran ke-8, kesuksesan yang meroket sudah di depan mata. Aku tak pernah menyangka bahwa Tuan ke-8 akan begitu murah hati.
Barang senilai puluhan juta dolar dibagikan tanpa ragu-ragu. Dengan koneksi guru ke-8 di masa depan, kami akhirnya berhasil memantapkan diri di dunia barang antik. Ya, lelang telah berakhir. Ayo pergi, Anak ini benar-benar hebat. Dalam beberapa tahun lagi, pertumbuhan mereka mungkin jauh melampaui pertumbuhan saya. Ada cukup banyak anak muda yang sangat berbakat di antara para master ke-8. Mengapa ada preferensi yang begitu kuat terhadap anak ini? Terkadang Anda melihat bakat seseorang. Kamu tidak bisa hanya melihat dengan matamu. Hal ini seringkali membatasi pilihan Anda. Tidak perlu mata. Apa yang harus kita gunakan untuk melihatnya? Haha. Kamu terlalu tidak berbakat. Kamu tidak akan mengerti. Saya menaruh harapan besar pada anak ini. Yang Li, penampilanmu malam ini benar-benar membuatku terkesan. Hal itu memperluas wawasan saya. Namun, kemampuan Anda dalam menilai barang antik memang sangat mengesankan. Di masa depan, pasti akan semakin banyak orang yang ingin merekrut Anda. Kamu tidak akan berganti pekerjaan, kan? Mendengus, bos. Saya salah satu dari orang-orang Anda. Apakah kamu ingin aku berganti pekerjaan? Aku tetap tidak mau. Tentu saja, saya tidak menginginkan itu. Kamu sangat cantik. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Itu bagus. Halo. Oke. Jadi begitu. Yang Li En, saya butuh bantuan Anda. Kesibukan apa? Aku ingin kamu berperan sebagai pacarku. Ikutlah denganku ke pesta makan malam. Berpura-puralah menjadi pacarmu. Kalau begitu, kita harus pergi membeli sesuatu. Jangan pergi dengan tangan kosong. Ini tidak baik. Kamu tidak perlu repot. Cukup jadi pacarku dan pergi ke sana. Berkinerja baik. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Oke? Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. Ayo pergi. Ciwan. Saya perhatikan udara di luar agak dingin. Saya secara khusus meminta dapur untuk membuatkan Anda semangkuk sup jahe. Minumlah selagi masih hangat. Suhu di luar hampir 20 derajat Celcius. Saudaraku, apakah kamu menyebut ini, cuaca semakin dingin? Izinkan saya memperkenalkan diri. Ini adalah Tuan Muda Luo. Keluarga saya bergerak di bisnis batu giok. Luo Xiao, ini pacarku Yang Li. Dia adalah seorang penilai barang antik. Dia juga memiliki beberapa pengalaman penelitian tentang batu giok. Anda mungkin memiliki kesempatan di masa depan bekerja sama dengan Luo Xiao. Tentu saja. Karena kita sudah berada di sini, lalu duduklah. Saya juga punya sesuatu untuk disampaikan kepada Xiwen. Tidak perlu, saya akan datang hari ini. Aku tidak datang ke sini untuk makan malam bersamamu. Saya hadir di sini hari ini. Saya terutama ingin memberitahu Anda. Tidak ada kemungkinan hubungan di antara kita. Kamu juga melihatnya. Aku sudah punya pacar. Jadi tolong jangan hubungi saya lagi. Aku sudah punya pacar. Jadi, jangan mencariku lagi, Xiwen. Mengapa Anda lebih memilih mencari gigolo? Aku ingin berpenampilan menarik. Anda membutuhkan latar belakang keluarga yang baik, dan aku sangat setia padamu. Apa kekurangan saya dibandingkan dengan pria tampan ini? Selain memiliki penampilan yang menarik, bagaimana mungkin ada orang yang bisa dibandingkan denganku? Rock, tidak ada apapun di antara kita. Tidak akan terjadi apapun di masa depan. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi, Xiwen. Bagaimana apanya? Mengapa Anda lebih memilih mencari gigolo? Mereka bahkan tidak mau memberi saya kesempatan. Aku suka, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Satu hal lagi. Apa kabar? Apakah ini batu giok darah kualitas terbaik? Wow, batu giok darah ini pasti bernilai jutaan. Liontin giok, palsu, bernilai 2.000 yuan. Sastra dunia. Aku hanya ingin kau tahu. Asalkan kamu bersedia memberiku kesempatan, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Kamu menertawakan dirimu sendiri. Apa yang kamu tertawaan untuk seseorang sepertimu? Apalagi membeli batu giok. Apakah kamu mampu membeli tali yang terpasang pada batu giok ini? Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda keanekaragaman dunia ini. Bukan urusan saya siapa yang saya cari. Rock, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Jangan berpikir seperti itu tentang segala hal. Tentu saja, di dunia ini, tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Tolong jangan ganggu saya lagi. Sastra dunia. Tidakkah kau melihat perasaanku yang sebenarnya? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang ada pada dirinya yang tidak saya miliki? Saya tidak punya uang. Tapi jika Anda ingin memberikan kalung, mereka pasti tidak akan mengirimkan produk palsu. Itu akan terlihat sangat tidak tulus. Apa maksudmu? Siapa yang bilang ini palsu? Aku memberitahumu, ini dibuat khusus oleh seorang spesialis. Sebaiknya kamu bersikap sopan. Aku sudah menghormatimu, tapi kau tetap saja. Anda bilang itu dibuat sesuai pesanan. Namun saya melihat bahwa giok Anda sama sekali tidak memiliki warna atau lapisan patina. Tidak ada sedikit pun kapas di dalamnya. Batu giokmu ini sepertinya telah diwarnai.
Barang kelas B tetaplah barang kelas B. Tidak mungkin untuk benar-benar alami. Ini tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dengan begitu saya bisa menjaminnya. Aku akan membelikanmu yang asli sebentar lagi. Beli yang lebih mahal. Rock, kamu tidak perlu membuat janji apapun padaku. Apakah kalung ini asli atau palsu? Aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya berharap kamu tidak akan menggangguku lagi. Semua ini gara-gara kamu. Aku dipermalukan di depan umum. Si Wencai tidak bersamaku. Apa yang membuatmu berpikir dia palsu? Jika kamu tidak percaya padaku, Anda bisa mendapatkan penilaian di mana saja. Saya percaya bahwa kemanapun Anda pergi untuk otentikasi, hasil tesnya semuanya sama. Palsu tetap palsu. Itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sayangku, sudah larut malam. Mari kita kembali dan beristirahat. Oke. Yang Li, kan? Aku akan mengingatmu. Kamu tunggu saja. Akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kau mencoba mencuri wanitaku. Yang Li, terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak, saya akan sakit kepala hebat. Suatu kehormatan bagi saya untuk membantu atasan saya menyelesaikan masalahnya. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Ikutlah denganku ke stasiun TV besok. Ya, berjalan. Kamu juga tidak memberitahuku tadi malam. Mengapa kami datang ke stasiun TV? Lihat daftarnya. Penilaian harta karun. Mengapa penilaian harta karun ditayangkan di TV? Karena saya secara khusus mendaftarkan Anda. Kompetisi penilaian harta karun di TV. Mendengus. Terima kasih, bos, karena telah memikirkan saya. Namun, saya tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Hei, jangan terburu-buru menolak. Izinkan saya menganalisisnya terlebih dahulu untuk Anda. Dividen Anda dari Treasury House tidak akan dibayarkan hingga akhir tahun. Namun, perawatan pasca pemulangan kakekmu, termasuk biaya mempekerjakan pengasuh. Semua ini merupakan pengeluaran yang cukup besar. Kompetisi penilaian harta karun ini. Hadiah pertama tidak hanya mencakup hadiah sebesar 5 juta yuan, dan Anda juga dapat memilih barang apapun di tempat. Saya yakin dengan bakat Anda pasti akan memenangkan hadiah pertama. Saat itu, uang tidak akan lagi menjadi masalah. Bagaimana jika ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan acara ini? Adapun cerita di baliknya, Anda tidak perlu khawatir, karena program ini diselenggarakan bersama oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada konspirasi. Hadiah pertama sebesar 5 juta cukup menarik. Untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kalau begitu, ayo ikut berpartisipasi, dan aku punya seorang anak ajaib. Hadiah pertama hampir pasti diraih. Oke, aku berjanji padamu. Saya berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Datang dan pergi. Hai. Acara penilaian harta karun ini, keadaannya benar-benar semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Siapapun bisa ikut serta dalam kompetisi ini. Haha, hanyalah sebuah gumaman. Kamu bilang kamu hanya seekor kucing atau seekor anjing? Rock. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku memberitahumu, hari ini saya berada di sini. Jangan pernah berpikir untuk maju. Mendengus. Silakan saja bersikap arogan. Begitu berada di atas panggung, akan saya beritahukan bahwa di dunia ini, apa yang dimaksud dengan ketidakmerataan? Oke, kompetisi kita kali ini, beberapa juri dari Asosiasi Barang Antik juga diundang, Li Taiyang dan Feng Tianyang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut para ahli kita. Apa saja aturan untuk babak kompetisi kali ini? Sangat sederhana. Peserta kami berasal dari seluruh dunia. Cukup pilih harta karun dari 10 barang antik ini. Artinya, untuk menang, mereka yang membutuhkan waktu lebih singkat, Anda kemudian dapat dengan mudah melanjutkan ke babak berikutnya. Apa kau dengar itu? Nah, waktu tercepat diperlukan untuk melaju ke babak selanjutnya. Sejujurnya, kompetisi ini diselenggarakan oleh keluarga kami. Saya tidak peduli dengan hadiah uang atau barang antik. Jadi, sebaiknya kau bersikap bijaksana. Berikan saya dokumen sementara itu. Aku bisa memajukanmu hanya dengan lambaian tanganku. Ya. Bagi seseorang sepertimu dari kelas bawah, seumur hidup tanpa makan atau minum, paling banyak, saya akan menghasilkan sekitar 1 juta. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Saya ingin mendapatkan juara pertama. Anda tidak perlu mengangkat jari pun. Mendengus. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian itu. Apakah menurutmu para kontestan hanya duduk-duduk saja dan tidak melakukan apa-apa? Banyak sekali juri dari Asosiasi Barang Antik yang datang. Manakah yang tidak memiliki beberapa murid langsung? Kamu pikir kamu bisa meraih juara pertama? Para kontestan kita telah naik ke panggung. Pertandingan resmi dimulai. Kita lihat saja. Ayo Yang Li. Tetap tenang. Saya yakin Anda pasti bisa meraih juara pertama. Apakah dia juga datang untuk berkompetisi? Mengapa dia terlihat seperti tidak tahu apa-apa tentang ini? Konyol. Saya sudah menonton semua video para pembawa acara. Kamu selesai menontonnya secepat itu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Orang ini mungkin hanya di sini untuk membuat masalah. Semua yang ada di atas panggung adalah palsu. Hanya dalam 10 detik, saya sudah selesai menontonnya. Ini sungguh luar biasa. Dia hanya membacanya sekali. Tidak ada benda yang disentuh. Aku tidak salah lihat, kan? Tidak,
Ini jelas hanya upaya mencari perhatian. Dia secara khusus menggunakan program ini untuk meningkatkan popularitasnya. Jangan kaget, semuanya. Orang ini bicara omong kosong. Saya rasa dia takut terbukti salah di kemudian hari. Sekarang saya akan membuat kesimpulan saja. Menunggu untuk menarik diri dari kompetisi. Sudah kubilang, semua yang ada di panggung ini palsu. Kita memiliki seorang kontestan di atas panggung. Hanya butuh 10 detik. Semua harta karun telah diidentifikasi. Ini sungguh luar biasa. Mari kita minta para juri untuk memeriksanya. Apakah jawabannya benar? Setelah ditinjau oleh para juri kami, jawaban kontestan ini semuanya benar. Bagus sekali, Yang Li. Saya yakin Anda pasti bisa meraih juara pertama. Jadi, apakah Anda masih memiliki kepercayaan diri yang sama untuk babak selanjutnya? Bisakah proses identifikasi diselesaikan dengan cepat? Saya datang ke sini untuk meraih juara pertama. Kami menantikan penampilan Anda yang luar biasa. Yang Li, aku pasti akan mengalahkanmu di ronde ini. Babak final terdiri dari para penilai harta karun kami yang berpartisipasi dalam acara tersebut dengan harta masing-masing. Semakin banyak sampel yang Anda identifikasi, semakin cepat Anda dapat melakukannya. Siapapun yang menjadi pemenang terakhir. Mari kita sambut penilai pertama. Ibu Li Qi naik ke panggung. Mari kita lihat kejutan apa yang dia siapkan. Nona Li Qi, bukankah dia teman kuliahku? HMPH, kau selalu meremehkanku. DLL, saya tidak mau diperiksa lagi. Nona Li 11 baik-baik saja. Mengapa Anda tidak mau memeriksakan saya? Saya datang ke kompetisi Anda karena levelmu. Tapi jika kalian semua anak muda seperti ini, kalau begitu, saya meragukan profesionalisme Anda, jadi aku tidak akan menjawab panggilanmu. Anda mempertanyakan profesionalisme mahasiswa senior. Bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan ini tanpa mencobanya terlebih dahulu? Aku tidak percaya padamu. Jika kamu berpikir aku masih muda, kemudian keluarkan barang-barang itu. Tingkat keahlian saya terlihat jelas sekilas. Mendengus, Nona Li, Anda benar sekali. Dia hanyalah seorang idiot yang banyak bicara. Jadi, jika kamu mempercayaiku, Anda bisa mengizinkan saya memeriksanya. Jika tidak, kami juga memiliki seseorang di keluarga kami yang bekerja di industri penilaian barang antik. Anda bisa meminta mereka untuk memeriksanya untuk Anda. Tidak perlu. Maaf, aku tidak percaya pada kemampuanmu. Saya rasa Anda tidak keberatan memberikan penilaian kepada saya. Bukan karena mereka tidak berani. Jika saya harus menyebutkannya di depan begitu banyak orang, membuatmu kehilangan muka. Itu pasti sangat memalukan. Oke, sekarang saya akan meminta Anda untuk menilainya. Jika Anda tidak dapat mengidentifikasinya, aku tidak peduli apa yang kalian lakukan. Tim produksi harus memberi saya penjelasan. Vas porselen ini sangat berharga bagi saya. Jika Anda tidak dapat mengidentifikasinya, itulah yang Anda minta. Jika kamu bicara omong kosong, ambigu, itu tentu saja akan dianggap sebagai kegagalan di pihak Anda. Nona Li, Anda benar sekali. Dia hanya suka bicara omong kosong. Saya sarankan Anda pergi saja. Untuk menghindari rasa malu jika program tersebut ditayangkan, tutup mulutmu. Ibu Li, saya sudah menyelesaikan ujiannya. Ini adalah barang dari era Republik. Tidak ada ciri khas yang mencolok. Untukmu. Semakin banyak, semakin berharga hal itu. Namun, dari segi harga, semakin tampak biasa saja. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Vas porselen ini jelas bukan berasal dari era Republik Tiongkok. Nona Li, apakah Anda tidak ingin menunggu saya selesai berbicara? Apalagi yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah penampilan ini jelas berasal dari era Republik Tiongkok. Namun, di dalamnya terdapat rahasia tersembunyi. Ini adalah karya terbalik yang sangat langka. Museum ini berisi artefak dari dinasti Ming. Apakah saya benar? Apa yang dimaksud dengan proses terbalik? Saya membacanya di buku. Konon, itu adalah benda berharga, imitasi benda-benda biasa. Gunakan ini untuk menyembunyikan. Jadi begitulah keadaannya. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Bagaimana apanya? Hahaha. Saya minta maaf. Kamu memang suka pamer? UPS, hari ini benar-benar membuka mata saya. Sejujurnya, saya sangat ingin memberi Anda penghargaan, juara pamer. Hahaha. Nona Li, sungguh tidak tahu apa-apa. Untuk membuat semua orang merasakan kekasaran itu secara lebih langsung. Ini gila. Lihat, aku benar. Orang ini sama sekali tidak memahami penilaian barang antik. Dia sengaja membuat masalah. Petugas keamanan membawa pria itu pergi. Tidak, vas porselen ini adalah vas bermotif naga. Ya, ini adalah artefak dari periode Wanli. Vas bermotif naga yang dihadiahkan kepada Zhu Changsun oleh Kaisar Shenzong dari dinasti Ming. Aku tak pernah menyangka hal itu akan terjadi seumur hidupku. Pada program kompetisi, melihat penilaian yang begitu bagus. Itu benar. Awalnya, saya juga mengira dia hanya ada di sana untuk membuat masalah. Aku tak pernah menyangka bahwa guru ini adalah seseorang yang pernah hidup di antara rakyat biasa. Hebat, Yang Li,
Kamu luar biasa. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Kulit bagian atas dan bawah mulut manusia. Apapun yang kamu katakan, itulah yang akan terjadi. Lalu jelaskan padaku, mengapa botol-botol dinasti Ming? Benda itu terbungkus dalam cangkang peninggalan era Republik Tiongkok. Pas bermotif naga ini tetap beredar hingga era Republik Tiongkok. Untungnya, benda itu jatuh ke tangan Panglima Perang Yan Xishan. Dia khawatir botol itu terlalu berharga. Seseorang sedang mengincar, tapi saya juga sangat menyukainya. Jadi, bangunan itu tertutup oleh cangkang peninggalan era Republik Tiongkok. Bagaimana kamu tahu? Mendengus. Kamu benar. Saya meminta maaf atas prasangka saya sebelumnya. Bagus. Saya harus mengundurkan diri. Mari kita sambut kontestan nomor 1 ke atas panggung. Jika saya tidak salah, kotak ini kemungkinan merupakan artefak dari akhir dinasti Qing. Lihat, tutup kotak persegi itu dihiasi dengan lukisan pemandangan, sepuhan. Desain ini, makanan ini sangat populer pada akhir dinasti Qing. Pembawa acara, saya sudah selesai melakukan penilaian. Kotak itu seluruhnya dicat merah terang. Ini mungkin bukan barang dari akhir dinasti Qing. Sebaliknya, ini adalah benda dari periode Wanli pada dinasti Ming. Terawat dengan sangat baik. Jika Anda mengumpulkannya dengan hati-hati, masih ada banyak ruang untuk apresiasi. Saya yakin saya tidak salah mengenai objek ini. Ini pasti berasal dari akhir dinasti Qing. Apakah aku bicara omong kosong? Hasilnya akan segera terlihat. Saya sekarang menyatakan, juara kompetisi ini adalah Yang Mi. Oke. Hahaha. Yang Mi luar biasa. Aku tak percaya kamu benar-benar meraih juara pertama. Yang Li. Kamu tunggu saja. Mendengus. Selanjutnya, mari kita sambut para juri untuk menyerahkan penghargaan kepada Yang Li. Selamat kepada Bapak yang atas kemenangannya dalam kejuaraan. Wow, selamat. Oke, terima kasih. Aku tak percaya kamu benar-benar meraih juara pertama. Rock, kamu mau melakukan apa? Apakah kamu mencoba menyakitiku? Apa yang ingin aku lakukan? Yang Li, kau berani mencuri wanitaku. Aku akan membuatmu lumpuh hari ini juga. Akan kuberitahu, wanitaku. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya seumur hidup ini. Kalian berempat, beri aku musik rock. Kamu ingin melakukan apa? Seandainya Yang Li mengalami cedera sekecil apapun hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Hahaha, Lin Xiwen, kau masih berani membela dia? Kalau begitu, saya lebih memilih melumpuhkannya. Lalu aku tidur denganmu. Oke, karena kamu sangat ingin dipukuli. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Yang Jian, hati-hati, jangan khawatir. Lihat saja nanti aku akan menghajar mereka sampai mati. Itu namanya pamer yang berlebihan. Keempat preman mereka. Saya merekrutnya dari grup tentara bayaran Guangzhou. 4 kekuatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah pembunuh bayaran yang saya sewa dengan harga mahal. Kau sudah memukulinya sampai mati. Apa yang akan kamu lakukan? Aku memberitahumu. Saya adalah tuan muda dari keluarga Luo Diangcheng. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Luo tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kan? Ah, kakiku. Ah. Yang Jian. Kau membunuhnya. Jika dia meninggal, keluarga Luo mungkin agak rumit. Namun, jika Anda hanya melumpuhkannya, kalau begitu, keluarga Lin saya bisa menyelesaikan masalah itu. Tidak apa-apa, kamu tidak akan mati. Hanya, dia kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Aku akan merayakannya bersamamu saat aku kembali. Saya memenangkan kejuaraan penilaian harta karun hari ini. Semoga perjalananmu menyenangkan. Halo. Oke, saya mengerti. Apa yang salah? Saya. Hari ini aku ingin memintamu menjadi pacarku yang sebenarnya. Hari ini aku ingin memintamu menjadi pacarku yang sebenarnya. Ikutlah denganku ke sebuah jamuan makan. Saya tahu permintaan ini sangat tidak sopan. Jika Anda memiliki sesuatu yang harus dilakukan, silakan kerjakan. Saya pergi sekarang. Ah, benda itu. Apa yang perlu aku persiapkan agar bisa menjadi pacarmu? Kamu setuju, ya? Aku berjanji padamu. Terima kasih, Yang Li. Mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah ada seseorang penting yang perlu ditemui di pesta malam ini? Ayo pergi. Kami pergi ke sebuah perkebunan pribadi. Bagus. Siapakah dia? Apakah kamu tidak akan memperkenalkan puisi dan artikel itu kepadaku? Mantan pacarku, Wang Yuan. Saya adalah pacarnya, Yang Jian. Puisi. Setelah meninggalkanku, selera makanmu semakin memburuk.
Ada sesuatu yang perlu saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Seandainya bukan karena kamu melepaskan, saya belum menemukan puisi atau prosa apapun. Apakah ada hal lain? Kamu benar-benar parasit. Aku yakin kamu punya gigi yang sangat bagus. Itu bukan urusanmu. Saya tidak tahu. Dari celah mana di batu kamu muncul? Apakah kamu tahu konsekuensi jika kamu menyinggung perasaanku? Konsekuensi apa? Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa kamu tak terkalahkan. Hanya akulah yang berkuasa mutlak, di atas dan di bawah langit. Kamu sedang mengalami serangan Chunibyo, sindrom anak SMP. Pertemuan kerajaan akan segera dimulai. Sekumpulan orang udik dari desa yang berasal dari entah mana. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Hari ini, kita akan membuka sebuah batu mentah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Jika kamu punya nyali, datang dan coba. Nak, kalau kau berani datang dan bermain, aku akan membuatmu menderita. Hal itu pasti akan membuatmu kehilangan muka di hadapan puisi dan sastra. Semua orang tahu pengetahuan dan kemampuan suami saya. Dia bahkan tidak pantas mendapatkannya. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Bisakah Anda berhenti bersikap provokatif? Siapa yang ingin kamu buat jijik? Yang mulia, dasar orang desa. Dia memanggilku pelacur. Sangat bagus. Akan kutunjukkan padamu bagaimana cara mempermalukan dirimu sendiri. Mendengus. Yang Li baru saja mengucapkan terima kasih kepada Anda. Tidak apa-apa, itu karena kamu sekarang pacarku. Ayo, pestanya akan segera dimulai. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Mendengus. Tuan-tuan. Memanfaatkan kesempatan hari ini untuk membuka batu-batu mentah. Izinkan saya menambahkan jimat keberuntungan untuk semua orang. Apa maksudmu? Kami masing-masing memilih sebuah batu kasar. Siapa yang lebih berharga? Siapapun yang menang. Jika seseorang kalah. Terlepas dari nilai batu ini. Semuanya harus dibeli dengan harga 2 kali lipat. Apakah kamu berani? Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak secara impulsif. Jangan biarkan dirimu merasa malu jika kamu mengalami kerugian di kemudian hari. Saya, Tuan Mudawang, tidak pernah takut pada apapun. Jika kamu takut, katakan saja. Saya khawatir Anda akan kalah. Berhentilah pamer. Apakah kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Mendengus. Yang Li, kenapa kamu tidak memilih itu? Biarkan dia memilih dulu jika tidak terburu-buru. Bagaimanapun juga, dia adalah mantan pacarmu. Kita tetap harus menghormatinya. Tertawa terbahak-bahak. Nanti aku akan membuatmu menangis. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan kesombonganmu itu. Hahaha. Batu pecah yang kau pilih. Sekilas saja sudah jelas bahwa warnanya tidak akan berubah menjadi hijau. Saya kira Anda sangat mampu. Itu hanyalah aksi publisitas mur. Aku tidak tahu dari mana asal orang desa ini. Beranikah aku bersaing dengan suamiku dalam judi giok? Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Kamu benar-benar berpikir aku akan kalah? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura seperti ini. Ayo, awal. Ini Hatsuro. Ya, warnanya berubah menjadi hijau. Satu potongan memperlihatkan warna hijau. Aku ingin kau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seberapa besar jarak antara kamu dan aku? Mendengus. Potong juga bagian ini. Semuanya berubah menjadi hijau. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudawang. Kemampuan ini luar biasa. Yang Li baik-baik saja. Aku tahu kau melakukan ini untuk membantuku membalas dendam. Namun, apapun hasilnya, aku akan berbagi semuanya denganmu. Jangan khawatir, hasilnya masih belum pasti. Potong juga yang saya pilih. Kau pikir kau begitu hebat? Mengapa Anda harus membiarkan dia memotongnya? Kenapa kamu tidak memotongnya sendiri saja? Sebaiknya saya mengerjakannya sendiri. HMPH, lupakan saja. Kamu benar-benar masih pemula. Biar saya yang melakukannya. HMPH. Menurutmu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu itu? Dengan penglihatanmu. Beraninya kau membandingkan dirimu denganku dalam berjudi giok? Sampai jumpa. Warnanya berubah menjadi hijau. Lihatlah warna batu ini, warnanya sangat pekat. Mendengus. Itu murni keberuntungan. Warnanya gelap karena ada sesuatu di dalamnya. Tusukan lainnya. Kamu benar-benar berpikir ini? Nasi ketan es. Ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ini sebenarnya adalah varietas beras ketan es berkualitas tinggi. Hari ini benar-benar menjadi pengalaman yang membuka mata bagi kami. Bagaimana menurutmu, Tuan Mudawang? Kamu curang. Kurasa kaulah yang selingkuh. Kamu pikir aku benar-benar tidak tahu? Kau telah mengutak-atik batu ini.
Apa yang baru saja kamu potong? Terdapat garis singgung pada kedua batu kasar ini. Jika saya tidak salah. Kamu sudah memotong batu ini sebelumnya, kan? Tuan Muda Wang, kamu kalah, menurut taruhan kita. Batu kasar yang baru saja saya potong ini cukup berharga. Setidaknya 20 juta. Menurut taruhan, Anda harus memberi saya 40 juta. Banyak sekali orang yang menonton. Anda, Tuan Muda keluarga Wang, tidak akan mengingkari hutang Anda, bukan? Anda mendengus. Saya tidak akan mengingkari hutang saya. Hanya 40 juta. Sejumlah kecil uang ini adalah sesuatu yang saya, Tuan Muda Wang, mampu berikan dengan mudah. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Wang. Dengan cara ini kita akan memiliki sumber daya untuk menikah. Jangan lupa datang ke resepsi pernikahan, Yang Li. Aku tidak menyangka kau begitu mahir dalam menilai barang antik. Bakat seperti itu bahkan pada batu mentah. Aku sudah mengambil keputusan. Aku hanya akan menikahimu di kehidupan ini. Mendengus.